Jadi itu yang saya bilang, keuntungan dari mendapatkan beasiswa AS tuh ya itu tadi, banyak ya. Sehingga kalau tadi itu kan yang kalau requirement dan lain sebagainya itu kan hanya masalah teknis yang kalau teman-teman. Cuman ketika kita nggak tahu apa yang mau kita dapatkan itu kan jadi kayak eagerness untuk mendapatkan itu kan jadi kurang. Tapi sebenarnya kalau teman-teman benar-benar dapat beasiswa di Australia World, saya bilang teman-teman cukup bawa koper 30 kilo berangkat, bawa diri berangkat aja udah cukup. Habis itu sampai di sana pasti survive, pasti banyak hal yang bisa dikerjakan, banyak bantuan, dan makanya tingkat kegagalan studinya juga sangat rendah. Kalaupun ada kegagalan, biasanya sih memang faktor-faktor yang extraordinary ya. Nanti boleh teman-teman tanya deh kalau misalnya apa itu faktornya. Jadi kalau misalnya kita bicara lagi ya program pasca sarjana di Australia itu memang banyak gitu ya. Yang pertama kalau misalnya program master tadi saya bilang ada yang hanya murni by coursework. Jadi coursework itu artinya ya 2 tahun itu teman-teman hanya kuliah aja selesai selama 2 tahun. Boleh nggak diambil itu? Boleh. Nah, yang kedua ada yang full by research. Jadi 2 tahun itu murni research. Jadi teman-teman nggak dapat kelas lagi. Jadi begitu masuk langsung research. Research itu ya seperti apa sih metodenya? Ya sama seperti kalau kemarin S1 itu kemudian bimbingan dengan apa namanya dosen pembimbing research-nya. Itu gimana ya seperti itu. Cuma selama 2 tahun aja. Bedanya kalau kemarin teman-teman misalnya selesai dalam waktu 8 bulan ya ini dalam waktu 2 tahun selesai. Kemudian ada beberapa mungkin persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi karena misalnya publikasi dan sebagainya yang disyaratkan oleh universitas maupun oleh supervisor. Nah, yang ketiga combination. Nah, ini combination ini yang paling banyak diambil oleh teman-teman. Biasanya yang murni ngambil master by coursework tuh jarang juga. Saya selama ini lihat selalu teman-teman mayoritas ngambilnya nggak ngambil murni by research karena master by research itu udah setengahnya PhD gitu ya. Dan persyaratan untuk mendapatkan master by research itu prosesnya sama seperti yang PhD. Sehingga biasanya teman-teman ambilnya sudah master by coursework aja, karena tadi ya harus mencari calon supervisor dan sebagainya itu nggak mudah. Sehingga biasanya teman-teman ambil aja coursework, setelah 1 tahun, habis itu teman-teman ngambil by research. Jadi combine. Di combine keuntungannya apa? Kalau teman-teman yang ingin mau melanjutkan studinya ke S3, melanjutkan master by coursework yang combination ini saya sarankan. Karena apa? Dengan melakukan combination ini teman-teman minimal dalam studi itu adalah 1 publikasi gitu ya. Terus kemudian terbiasa dengan pola publikasi pola-pola research bagaimana. Walaupun mungkin di S1 sudah, tapi saya bisa bilang bahwa pengalamannya melakukan riset di Australia luar biasa berbeda gitu ya. Dan kemudian dengan sistem yang sangat luar biasa berbeda, sehingga kalau teman-teman yang ingin melanjutkan studi S3 karena background-nya rata-rata kan apakah harus dosen? Enggak juga kan, melanjutkan studi S3 itu kan bisa karena teman-teman pengen jadi analis, kemudian ada beberapa pekerjaan sekarang butuh ya, kemampuan analisis itu kan penting, sehingga rata-rata teman ngambilnya master by combination. Mas awalnya ambil by coursework, kemudian di tahun keduanya ngambil master by research. Nah, begitu juga dengan program doktoral. Program doktoral itu juga ada 2 jenisnya. Yang pertama itu by coursework, yang misalnya kayak profesional gitu ya. Contohnya kayak kalau di manajemen di ekonomi itu ada namanya doctoral business administration. Jadi kalau waktu pas S2-nya itu MBA ya, Master of Business Administration, nah doktoralnya namanya Doctoral Business Administration. Nah ini jalurnya ini namanya jalur coursework, karena di tengah-tengah itu mereka harus ambil coursework dulu selama 2 tahun, kemudian tahun ketiga itu baru ngambil research. Nah bedanya kalau dengan murni doctoral by research gitu ya, kalau saya ngambilnya kan dokter by research, doctoral by research, itu murni dari awal saya sudah mulai tahapannya mencari calon supervisor dan sebagainya. Kemudian saya sudah bikin riset proposal dari awal dan sebagainya. Kemudian habis itu dari awal perkuliahan itu sudah mulai melakukan bimbingan dengan supervisor. Kemudian habis itu ada 1-2 mata kuliah yang harus diikuti. Kalau misalnya karena nggak lintas bidang gitu ya, nggak lintas bidang maksudnya saya dari background ekonomi, ambil PhD-nya ekonomi, saya jadi ambilnya hanya 1 semester itu hanya 2 mata kuliah. Yang pertama tentang etik, karena etik ini penting ya. Etik itu wajib untuk semua mahasiswa S3 itu wajib ambil etik. Karena ternyata kalau kita lihat etiknya yang dimaksud oleh melakukan research di Australia itu luar biasa mengerikan gitu ya. Saya bilang memang protokol penelitiannya memang luar biasa, terutama yang berkaitan dengan human gitu ya. Human animals itu memang
ada protokol etik tersendiri. Kalau saya karena menggunakan data-data sekunder gitu ya, data-data sekunder ya, saya nggak mengikuti protokol etik yang seperti itu gitu. Kalau teman-teman yang ini kan dia harus ikut protokol etik, kemudian maju ke sidang etik dan sebagainya sebelum akhirnya masuk melanjutkan penelitiannya. Kalau di Indonesia saya nggak ngerti apakah proses etik itu kalau S3 dilakukan atau enggak. Nah, kemudian habis itu programnya kalau di S2 itu Master by Research itu 2 tahun. Kalau Doctoral by Research itu di Australia tadinya 3 tahun, sekarang jadi 4 tahun. Nah, tahun pertama ambil etik dengan metodologi, jadi 2 itu. Sehingga wajib ambil itu, kemudian baru punya nilai. Kalau enggak, kita nggak punya nilai. Makanya selama studi, kalau kita di luar negeri, terkadang kita nggak punya nilai, karena apa? Memang langsung nggak ada perkuliahan, langsung riset selama 4 tahun. Dan itu ada beberapa tahapan yang harus dilakukan. Teman-teman boleh sambil nanya ya, sambil saya ini boleh nanya. PowerPoint saya jalan kan ya? Jalan, Bu. Jalan ya. Bu Aida. Sambil jalan juga boleh, Bu Aida. Kenapa? Sekalian nanya juga boleh. Boleh, daripada nanti saya lupa. Mendingan iya, nanya baik. aja. Ini sesuai dengan slide yang ditayangkan saat ini, Bu. Oke. Kalau misalnya tadi untuk yang lintas jurusan, saya seperti saya, Bu. Saya background-nya tadi vokasi. Kemudian saya ingin mengambil gender. Kita lintas jurusan. Apakah disarankan untuk mengambil Master by Research, Bu? Karena kan saya belum punya modal nih terkait ilmu-ilmu di bidang gender. Vokasinya apa kemarin? Kalau S2-nya pendidikan teknologi vokasi. Kalau S1-nya pendidikan teknik mesin. Oh, ini jadi mau ambil S3 ya? Planningnya gini, Bu. Planningnya S2 lagi. S2 tapi di bidang gender gitu. S2 sebelumnya di pendidikan teknik vokasi. Kemudian mau ambilnya apakah by coursework atau by research? Iya, disarankan tidak untuk yang lintas jurusan seperti itu. Oke, iya benar. Kalau pengalaman saya ya, kalau misalnya kita itu melanjutkan yang membedakan saya dengan teman-teman yang pernah dapat studi kelas di Australia gitu, itu terasa perbedaannya. Jadi perbedaannya apa sih? Kadang itu saya selama walaupun saya 4,5 tahun di Australia gitu, ada yang miss dari perjalanan saya gitu ya. Karena misalnya saya itu nggak pernah dapat perkuliahan dan saya tuh kayak rasanya tuh kayaknya pengennya dapat perkuliahan, walaupun kemarin saya pernah sit in di satu mata kuliah yang memang penting untuk saya dapatkan gitu. Dan perasaan bahwa berada di dalam kelas itu tuh juga ternyata banyak membantu gitu. Karena ada beberapa analisis yang harus teman-teman dapatkan. Kadang kita nggak dapat waktu pas saya S2 itu kerasa saya karena S2 juga waktu itu saya selesainya tahun 2007 gitu ya. Kemudian saya baru berangkat lagi setelah 7 tahun kemudian. Sehingga saya kerasanya kayak ada yang miss gitu. Nah, kemudian bedanya apa ya? Karena waktu pas saya S3 itu kan saya juga ngajar ya, ngajar S1 gitu. Dan saya kerasa memang proses belajarnya itu berbeda. Dan itu tuh walaupun, jadi lucunya saya tuh di situ kuliahnya 2 mata kuliah, 1 sit in, 1 kali sit in pernah gitu ya. Itu waktu pas saya ngajar, langsung saya ngajar gitu ya, ngajar S1. Padahal saya nggak pernah dapat S1 di situ dan saya nggak pernah juga dapat S2 di situ, tapi saya harus ngajar S1. Sehingga saya merasakan bahwa memang prosesnya agak berbeda gitu ya. Kemudian saya merasa kayaknya enak banget ya. Sebenarnya saya tuh kangen banget untuk berada di dalam kelas, berdiskusi, kemudian ngobrol, mendengarkan dosen saya ngomong itu saya tuh hilang momen itu. Nah, perbedaannya dengan teman-teman yang ikut by coursework gitu ya, yang pernah mengikuti studi di dalam kelas itu mungkin agak lebih capek karena kesannya kan kayak harus di dalam kelas gitu ya, 4 mata kuliah untuk ambil mata kuliah. Tapi kalau saya bilang sebenarnya bagus. Jadi kalau misalnya tadi, siapa sih nanya tadi? Saya nggak bisa lihat soal ini. Jadi kalau misalnya merasa bahwa memang belum punya background yang cukup kuat gitu ya untuk studinya, saya sarankan lebih baik ambil masternya by coursework, terus nanti di tahun kedua habis itu baru ambil by research. Karena jadi pemanasannya, karena pemanasan terhadap sistem, kemudian pemanasan terhadap membiasakan diri untuk mendengarkan kata-kata keywords di bidangnya itu kan penting ya, karena kan untuk menjadi expert itu kan kuliah itu kan nggak hanya datang dan gitu kan, kita mengharapkan kan itu kita menjadi expert di bidang itu, sehingga ketika kita datang ke dalam kelas itu ada yang kita dengarkan, pemanasan, bagaimana menganalisa, berdiskusi, kemudian membahas bersama dengan teman-teman, itu penting, momen itu yang nggak saya dapatkan.
Sehingga kalau misalnya memang background-nya berbeda sekali, lebih baik saya sarankan ngambil master by coursework, kemudian tahun kedua boleh dipertimbangkan untuk ngambil research. Karena research itu juga ada syaratnya ya, jadi nggak semua student master by coursework itu bisa ambil research, karena dia ada minimal nilai yang harus dipenuhi supaya dia kategorinya bisa masuk ke research. Jadi kalau misalnya seperti itu, saya sarankan lebih baik ngambil coursework. Saya aja kalau misalnya ada teman-teman Master of Science-nya in Finance dengan saya yang doktor PhD in Finance itu, saya kerasa kayaknya analisa saya nggak sedalam, mungkin nggak secanggih teman-teman yang Master by menurut saya Master of Science in Finance, karena mereka yang dapat pelajaran itu gitu kan selama 2-3 semester tuh mereka dapatkan itu. Walaupun saya bisa catch up dengan ini karena saya juga kemarin udah melanjutkan studi, cuman ada perasaan saya kayaknya 4,5 tahun tuh kok kayak nggak pernah ada di dalam kelas itu, dan hanya 1 semester rasanya kayaknya nggak ini banget ya, nggak dapat feel-nya gitu, sehingga saran saya lebih baik ambil master by coursework. Mungkin itu. Ambil jalan ya, karena sebenarnya hal-hal yang mau saya share juga nggak terlalu banyak. Nah, itu dia. Jadi prosesnya tuh seperti itu. Nah, sekarang habis itu kira-kira kalau misalnya membuat proposal riset, terutama ini kan konteksnya dengan AS ya, saya bilangnya AS, karena bukan proposal, bukan riset proposal untuk pada waktu teman-teman sudah ada di dalam studi. Walaupun mirip nggak? Ya mirip sih. Cuman kira-kira kalau teman-teman yang ingin melanjutkan studinya, nanti bisa diaplikasikan nggak waktu pas misalnya melanjutkan studinya dengan riset waktu pas S2-nya? Bisa nggak? Bisa. Jadi sebenarnya kalau riset proposal itu kalau di dalam AS untuk teman-teman yang ngambil master by coursework nggak perlu ya. Jadi enaknya kalau teman-teman akhirnya memutuskan coursework di awal, jadi nggak perlu bikin riset proposal. Jadi cukup habis itu teman-teman langsung mendaftar dan prosesnya sangat luar biasa cepat. Nah kemudian kalau misalnya teman-teman yang ngambil master by research harus punya riset proposal. Kemudian yang master tentang ngambil PhD juga harus ambil riset proposal, harus punya gitu ya. Karena yang tadi ya, kalau misalnya PhD kan wajib ya, tapi kan ada teman-teman yang mungkin ngambilnya profesional. Jadi kalau profesional ya mungkin nggak harus bikin riset proposal. Nah, riset proposal ini penting karena mau dipakai untuk melakukan kontak dengan calon supervisor. Karena kita nggak bisa menghubungi calon supervisor, kemudian habis itu kita nggak bawa apa-apa di tangan gitu ya. Terutama kita nggak tahu apa yang sebenarnya mau kita teliti. Karena kita kan bersaing ya, mencari calon supervisor itu adalah persaingan. Kalau misalnya teman-teman yang ngambil master by combination gitu ya, habis itu teman-teman ambil research, nggak perlu khawatir karena apa? Nanti alokasi dosen itu, dosen pembimbing itu sudah diberikan oleh kampus. Jadi nggak perlu khawatir. Kemudian apakah nanti juga bikin riset proposal? Iya bikin, tapi memang nggak secomplicated kalau prosesnya mengambil master by research dari awal. Nah, kalau misalnya untuk di AS, kenapa penting untuk punya riset proposal itu karena dipakai untuk mengisi aplikasi, dan yang kedua itu dipakai untuk melakukan presentasi waktu wawancara. Jadi proses presentasi waktu pas wawancara itu atau GST gitu ya, Joint Selection Team itu agak berbeda dengan teman-teman yang master by research, dengannya itu agak berbeda. Sehingga ada beberapa presentasi wawancara itu harus mempresentasikan tentang risetnya. Nah, kalau untuk di AS, saya sih nggak pernah menyarankan harus bikin berapa gitu. Tapi ini yang setelah saya melakukan itu tuh, saya rasa kayaknya 3 halaman itu adalah yang paling maksimal teman-teman bisa buat. Atau ya 1000 kata lah, 3 halaman itu cukup. Nah, kemudian kalau dilihat cukup 3 halaman itu untuk apa? Tadi ya, karena untuk presentasi wawancara. Nanti pas wawancara kan kita akan bicara. Karena pas di wawancara itu ada kalau misalnya yang S3 yang saya nggak ngerti yang master baris karena saya jarang lihat yang master baris ya. Kita biasanya akan presentasi 10 menit itu oral presentation. Oral itu maksudnya kita bicara tentang, karena wawancara kan Inggris. Jadi habis itu teman-teman harus presentasikan tentang risetnya selama 10 menit, nggak boleh dengan bantuan apa-apa. Jadi hanya ngomong aja. Dan ngomong itu waktu pas kemarin saya rasa 3 halaman itu udah luar biasa cukup. Udah cukup sekali, dan saya merasa kayaknya agak kewalahan karena apa ya, perasaan saya Inggris yang bahasa Inggris saya nggak jelek-jelek amat, tapi begitu ngomong 1000 kata dalam 10 menit itu 3 halaman itu sini saya langsung rasanya pegel ya, lidah saya pegel, sini saya langsung pegel. Indonesia banget kan ya. karena Inggris bukan first language, jadinya ya itu. Jadi akhirnya saya kalau kombinasikan itu 3 halaman itu cukup.
Dan kira-kira apa yang penting gitu ya untuk dibahas. Karena kalau misalnya tentang research proposal untuk AAS itu, yang penting harus melihat bagaimana apa yang dicari AAS pada tahun ini. Misalnya sekarang untuk penanganan COVID-19 gitu. Maka teman-teman harus bisa bikin research proposal itu konteksnya bisa dari lokal, kemudian Indonesia gitu ya, perspektifnya lokal, Indonesia, kemudian ASEAN untuk competitiveness Indonesia, terutama kalau kita untuk misalnya berbicara tentang how to survive after COVID-19 ya tentang gimana competitiveness Indonesia di negara lain gitu kan. Nah, skupnya cukup nggak perlu jauh-jauh ya, cukup di ASEAN aja udah cukup. Sehingga teman-teman harus baca yang kemarin saya bilang itu harus dibaca ulang sehingga tahu ya kira-kira apa sih. Nah, itulah yang bahan itu yang bisa dijadikan sebagai research proposal untuk AAS. Karena research proposalnya itu nggak boleh teknis ya, nanti bisa berikutnya. Nah, struktur research proposalnya ya sama seperti yang lainnya gitu ya. Kalau teman-teman kan sudah pernah melakukan S1 gitu, strukturnya yang pertama pasti background. Background ini ya tolong diceritakan bagaimana. Teman-teman saya rasa pasti semua tahu lah ya bagaimana cara membuat background. Bedanya hanya satu in English, satu lagi in bahasa aja. Yang kedua, research question. Research question ini penting karena biasanya pertanyaan tentang research question ini akan muncul pada waktu wawancara, ditanyain. Nah, yang ketiga itu adalah metodologi. Jadi 3 scoop ini aja udah cukup. Kalau teman-teman bisa bicara background-nya apa, research question-nya apa, karena research question ini kan menunjukkan kira-kira yang menjadi problemnya apa gitu ya, problemnya apa dan apa yang mau dilihat gitu. Kalau misalnya ditambahin apa namanya? Yang lainnya boleh nggak? Ya boleh, tapi basicnya hanya berisi background, research question, kemudian metodologi udah cukup. Sehingga kalau misalnya ini dipakai untuk mengisi gitu ya, mengisi aplikasi AS ini udah cukup. Kemudian nanti juga kalau misalnya untuk wawancara, ini sudah cukup yang dibahas ini. Nah, jumlah katanya sama dengan 1000 atau 1000 kata atau 3 halaman. Nah, kalau di proposal riset itu, kalau di OASIS itu teman-teman lihat ya, AS itu paling sedikit pertanyaan, boleh dibandingkan dengan LPDP yang pertanyaannya luar biasa banyak. Sampai tentang weaknesses, your strength gitu ya, kemudian motivation letter, personal statement, dan sebagainya. Itu akan muncul. Tapi kalau di AS itu sedikit sekali, hanya 4 pertanyaan yang kemarin saya bahas sedikit lah tentang itu. Nanti kalau teman-teman ada yang mau nanya, boleh nanya. Hanya 4 pertanyaan itu aja. Kalau teman-teman habis itu mau melanjutkan studinya Master by Research atau PhD, ada pertanyaan berikut yang harus related dengan research gitu. Nah, kemudian kalau tentang research juga hanya sedikit gitu ya pertanyaan. Yang pertama hanya tentang research title, kemudian objective, yang ketiga significance and possible application of your research to your country's development. Nah, ini yang tadi saya bilang. Jadi kira-kira apa sih aplikasinya penelitian kita terhadap pengembangan Indonesia, competitiveness Indonesia gitu ya, yang levelnya cukup dilihat di negara-negara ASEAN aja udah cukup. Nah, pembedanya adalah bahwa jadi teman-teman tuh kadang saya suka bilang bahasa yang digunakan di dalam riset proposal untuk AAS itu nggak boleh terlalu teknis gitu ya. Jangan terlalu teknis. Biasanya terkadang teman-teman suka lupa bahwa ini itu adalah aplikasi yang akan direview oleh hampir orang yang bisa mungkin berbeda jauh dengan background Anda gitu. Backgroundnya bisa jauh, tapi apakah mereka ini enggak cukup apa namanya? Cukup bisa memberikan penilaian nggak terhadap riset kita? Iya, karena tadi kemarin saya bilang bahwa pewawancara yang mereview proposal riset kita itu aplikasi kita itu adalah para PhD yang pernah menyelesaikan studinya di Australia dan mereka rata-rata harus sudah 5 tahun selesai dari studinya. Jadi studinya 5 tahun yang lalu gitu. Dan kalau teman-teman bayangkan PhD yang sudah menyelesaikan studinya 5 tahun yang lalu kira-kira ada di mana posisinya? Dan mayoritas mereka berada di mana? Dan mayoritas pasti mereka orang-orang yang berada di research, kemudian mereka juga rata-rata mereka pasti dosen, sehingga ketika membaca riset proposal dari teman-teman ini pasti knowledge mereka juga cukup baik. Tetapi perbedaannya adalah kan semua orang itu bidangnya berbeda-beda gitu ya, background-nya berbeda-beda. Sehingga itu sebabnya kenapa di proposal research itu jangan gunakan bahasa ilmiah terlalu teknis. Tetapi kalau misalnya riset proposal yang disampaikan kepada supervisor harus teknis nggak? Harus. Karena untuk menunjukkan bahwa kita memang expert di bidang itu ya harus teknis. Tapi untuk riset proposal yang di aplikasi AAS enggak. Dan kemudian harus ditujukan sesuaikan dengan priority field of study yang kita pilih gitu ya.
kemudian cakupan sampelnya ya apa namanya ya diperluas gitu ya, diperbesar untuk kira-kira kalau ketika, karena kita tahu sendiri ya tujuan dari riset itu kan adalah untuk membuat generalisasi. Sehingga kalau misalnya kita ingin melakukan generalisasi terhadap apa namanya kondisi-kondisi di Indonesia, ya kira-kira sampel yang kita pakai itu apakah cukup representatif ataukah tidak gitu. Bu, izin bertanya. Oh iya, boleh. Jalan, saya terima kasih atas kesempatannya. Saya Nurul. Saya ada 2 pertanyaan. Yang pertama tadi itu kan terkait supervisor. Itu saya sebenarnya agak ngawang, agak bingung. Itu kita yang mencari supervisor atau bagaimana? Karena mendengar cerita teman saya yang di LN itu menghubungi supervisor tuh kadang ada yang fast respon, ada yang slow respon. Kalau bahkan yang fast respon pun sampai 2 bulanan kurang lebihnya. Kalau yang slow respon itu ada yang sampai 3-6 bulan. Itu kan kayak ada kayak bingung juga apakah kita harus cari supervisor lain seperti itu. Lalu yang kedua, melihat persyaratan dari AAS, ini kan ada TOEFL ITP minimal 550. Nah, selanjutnya kan nanti kan ada tes IELTS-nya juga. Nah, bagaimana dengan yang TOEFL yang menggunakan persyaratan TOEFL ITP? Karena apakah ada tambahan juga? Karena kan melihat kebanyakan nih biasanya yang memilih TOEFL ITP itu karena TOEFL ITP merupakan persyaratan bahasa yang lebih murah dibandingkan IELTS. Terima kasih. Mbak Nurul mau ambil S3 kayaknya ya? Saya S2, insya Allah. Ambil S2. Oh, S2. Oh, ya udah, boleh ya. Nanti buat pengetahuan buat S3 ya. Karena teman-teman nanti yang mau ambil S3, saya di AS Indonesia NTB itu nanti akan ada sesi khusus bahas 3 jam membahas khusus untuk aplikasi S3. Atau teman-teman yang ngambil Master by Research boleh join di situ. Karena ada beberapa hal yang bakal kita bahas secara mendalam gitu ya. Nah, tadi pertanyaan Mbak Nurul itu sebenarnya pertanyaan yang sering banyak muncul gitu ya. Nah, ini kebetulan di berikutnya, slide berikutnya. Jadi saya tuh banyak banget pertanyaan, jadi saya dari tahun 2019 tuh karena udah nyemplung gitu ya, saya tuh memang punya misi kan ingin sharing dengan teman-teman berdasarkan pengalaman saya kemarin studi S3. Banyak sekali pertanyaan tentang hal-hal yang bersifat apa namanya, terutama itu adalah pertanyaan tentang bagaimana mendapatkan kontak calon supervisor. Kemudian kapan harus mulai menghubungi, berapa banyak yang harus di email, dan kemudian yang dibutuhkan AS itu berapa. Yang keempat, apakah untuk mendaftar AS harus punya proposal riset? Udah ya, tadi saya jawab ya, harus. Kemudian berapa halaman untuk awal membuat proposal riset? Ini banyak sekali pertanyaannya. Apakah mudah nggak sih? Kalau pengalaman saya itu gampang-gampang susah gitu ya. Tapi mungkin saya termasuk yang beruntung juga waktu pas kemarin mendapatkan kontak calon supervisor. Nah, ini yang mau saya sharing ke teman-teman. Yang pertama, kalau pengalaman saya tadi kalau mau kontak supervisor nanti ada tipsnya juga gitu ya. Kita itu harus punya, tadi teman-teman harus punya riset proposal. Pengalaman saya apakah saya langsung selesai sekali gitu aja ya? Enggak. Jadi pengalaman saya tahun 2011 itu 10 tahun yang lalu ya. 2011 itu saya apply pertama kali AS itu 2011 dan di 2011 itu saya gagal. Ketika gagal itu saya langsung tahu betul gitu ya. Apakah saya udah dapat punya supervisor belum waktu itu? Sudah. Saya dapat supervisor kemudian 2011 itu saya gagal karena proposal. Tadi yang ngomongin proposal dulu ya. Proposal riset saya itu saya tahu proposal riset saya itu jelek ya gitu ya. Maksudnya jelek itu sebenarnya ini tuh nggak sesuai dengan yang dituju oleh AS gitu. Karena saya nggak bisa membuktikan bahwa riset proposal saya itu penting bagi competitiveness Indonesia, bermanfaat untuk Indonesia, kemudian tidak melupakan aspek ilmiah dan keterbaruan di bidang saya. Sehingga kalau misalnya total saya dapat reviewer pada waktu misalnya sama-sama bidangnya di finance, dia selalu bilang, oh iya ini memang something new gitu ya.
Jadi akhirnya saya butuh waktu itu untuk akhirnya tahun 2012 saya nggak apply, kemudian saya belajar, saya menggunakan ITP awalnya kan. Tahun 2012 saya nggak apply karena saya habis itu belajar bahasa Inggris IELTS selama 6 bulan. Dan saya nggak apply sama sekali tahun 2012 karena habis itu apa? Sambil belajar bahasa Inggris, saya itu berusaha mencari topik. Dan itu butuh waktu cukup lama. Waktu itu saya hampir 1 tahun untuk menemukan topik yang baru di bidang saya, dan saya harus berpikir gimana caranya membicarakan apa yang menjadi topik saya itu ke dalam IC-nya AS gitu ya. Karena habis saya berpikir keras gimana caranya bisa menyambungkan antara penelitian saya yang di finance itu yang technical sekali, kemudian harus bisa diterjemahkan dalam bahasa yang umum bisa dimengerti oleh semua orang. Nah, itu challenge-nya seperti itu. Kemudian habis itu apakah setelah saya dapat itu tahun 2013 kemudian saya apply dan akhirnya saya lolos gitu ya. Nah, kemudian apakah cukup sampai di situ enggak? Tantangannya enggak hanya sampai di situ ya. Jadi tadi PR yang pertama itu bikin research proposal. Yang kedua kontak supervisor. Nah, saya ini termasuk pada waktu itu termasuk yang kayaknya bisa dibilang tuh bahasa orang Jawa itu ngeyel gitu ya. Saya tuh pokoknya nggak pernah percaya kalau orang bilang itu susah. Saya tuh pasti nggak pernah mau dengerin. Jangan kayak gitu. Saya tuh nggak mau dengerin gitu. Jadi inti yang nggak mau dengerin tuh karena apa? Saya tuh selalu ingat banget dulu kalau setiap melanjutkan studi selalu banyak orang-orang yang nggak mengencourage kita ya, selalu bikin kita jadi kayak demotivated gitu. Aida itu susah, itu jangan ini, semuanya bilang jangan. Akhirnya saya bilang kayaknya saya harus membuat keputusan saya sendiri, kira-kira apa yang menurut saya terbaik dan berdasarkan logika saya pada waktu itu saya lakukan gitu. Dan ternyata saya termasuk yang berhasil nggak berhasil. Jadi saya dari beberapa 20 sekian dosen yang waktu itu mendapatkan pelatihan bahasa Inggris IELTS itu, saya hanya kami bertiga gitu. Jadi teman saya tahun 2012 dia dapat, kemudian 2013 saya, kemudian teman saya lagi. Jadi itu hanya karena kita tuh berusaha untuk apa ya? Saya bilang saya ngeyel aja. Jadi waktu pas membuat kontak dengan calon supervisor ini biasanya teman-teman itu ini ya. Teman-teman itu suka gini, bayangannya tuh kayak nyari pacar tapi milih-milih gitu ya, milih-milih banget tuh boleh nggak sih cari supervisornya? Boleh gitu. Tapi waktu itu saya nggak mengambil jalan untuk milih-milih dosen hanya berdasarkan apa yang kira-kira saya mau. Jadi saya hanya waktu itu langsung pergi ke website-nya university, habis itu saya cari supervisornya di bidang saya, habis itu kalau misalnya nggak dapat saya lihat di jurnal artikel yang ada di Australia. Karena terus terang waktu itu saya kan emang nggak berfokus ke Australia, jadi akhirnya saya hanya menemukan expert dunia itu yang memang di bidang saya itu di Amerika. Sehingga saya tuh nggak pernah punya referensi kira-kira expert di Australia itu siapa. Sehingga saya harus belajar mencari, kalau dulu saya tuh punya daftar 50 university di Amerika tuh yang mau saya tuju itu, kemudian dengan persyaratannya saya punya. Nah, waktu di Australia akhirnya saya bilang, aduh capek juga. Akhirnya saya harus bikin lagi. Dan saya ditambah harus menambah, kalau di Amerika kan saya nggak harus cari calon supervisor gitu ya, saya hanya cari uninya aja. Tapi kalau di Australia calon supervisor justru harus dicari dari awal. Akhirnya saya harus cari sebanyak-banyaknya. Dan saya tuh karena saya tuh bidangnya keuangan, saya kalau ngitung-ngitung gitu ya, hukum probabilitas tuh selalu bilang bahwa semakin banyak kita sebarkan, probabilitasnya semakin tinggi gitu kan. Tapi kalau misalnya kita hanya ngirim 2, 3, 4, ya probabilitasnya rendah gitu kan. Jadi akhirnya pada waktu saya semua dosen yang calon supervisor yang kira-kira mungkin, karena saya nggak ngerti, karena bayangan saya ya udahlah semua di university di Australia tuh good gitu ya. Akhirnya saya semua kirim. Jadi saya kirim bisa banyak sekali saya kirim. Habis itu ternyata strategi itulah yang ternyata berhasil gitu ya. Sehingga saya bisa bilang sama teman-teman sekarang itu, tapi ada teman-teman bilang gini, tapi kan nggak keren ya kalau dapat uninya cuma di situ, nggak masuk group of 8 gitu. Sehingga kalau sekarang misalnya saya di Victoria Uni itu kan memang nggak bukan group of 8 gitu ya. Apakah habis itu saya kerasa, aduh nggak punya gengsi? Saya bilang enggak. Karena apa? Kalau teman-teman tahu, kalau misalnya calon di dalam melakukan riset PhD itu, yang paling penting itu adalah bukan university-nya, yang penting itu adalah supervisor-nya. Karena supervisor tuh bisa mobile, dia bisa berpindah-pindah university di mana aja. Sehingga yang paling penting kalau untuk milih antara university dengan calon supervisor, saya memilih calon supervisor saya. Saya nggak mikir group of 8 dan lain sebagainya, saya nggak mikir. Sehingga waktu itu saya dapat beberapa ya di group of 8 ada, kemudian yang di enggak juga ada. Saya akhirnya dapat 4 dari banyak itu saya dapat 4, bukan hanya 4 ya. Karena kalau ternyata 4 itu sekarang saya pikir, saya dengar dari teman-teman ternyata 4 itu udah luar biasa.
Sehingga caranya gimana? Ya itu tadi, nggak harus berpikir tentang ranking uni, yang penting dicari. Karena penolakannya itu banyak karena apa? Banyak sekali penolakan itu karena misalnya penuh. Karena kan calon supervisor tuh nggak kayak di Indonesia ya. Kadang kita tuh sebanyak-banyak yang mahasiswa dibolehin gitu. Kalau di sana nggak boleh. Jadi ada maksimal untuk habis itu berapa banyak mahasiswa yang boleh dibimbing. Dan kemudian nggak semua dosen itu, kalau kita lihat gitu ya, kualifikasinya ternyata saya tahu bahwa nggak semua dosen itu boleh membimbing PhD. Kalau di Indonesia kan yang penting asal S3 udah pasti boleh bimbing S3. Enggak kalau di sana. Jadi S3 sekalipun nggak boleh membimbing PhD, karena habis itu mereka ada training-training tertentu yang membuat mereka boleh. Sehingga kalau di website Unia kelihatan itu, dia bidangnya apa-apa, nanti kita lihat ya. Oh, dia hanya boleh supervise untuk S2 aja. Jadi nggak boleh untuk S3, sehingga kita harus ngecek satu persatu. Jadi itu. Nah, pertanyaannya biasanya kadang slow respon ya. Tadi slow respon tuh saya akhirnya lihat juga teman-teman yang banyak sekali melakukan komunikasi, dan saya lihat bagaimana melakukan komunikasinya dengan calon supervisor. Saya bilang, oh ya pantas nggak dapet, saya bilang gitu. Tapi apakah gara-gara saya dapat itu gara-gara saya udah tahu caranya? Enggak. Lagi-lagi itu hanya menurut logika saya, kayaknya kalau misalnya apa ya, kesopan santunan kita untuk meng-email supervisor itu ada strateginya. Nanti saya kasih tahu strategi. Dan itu penting gitu ya. Karena sebelum saya dapat cari supervisor, saya pernah dengar teman saya bilang gini. Jadi supervisor itu total marah, email kembali kepada teman saya, kemudian marah. Dia bilang Anda tidak sopan. Terus habis itu teman saya agak shock sekali karena habis itu kok dibilang nggak sopan. Menurut dia kayaknya nggak ada yang salah ya dengan email saya gitu. Saya nggak pernah lihat emailnya kayak apa, tapi karena dia nggak pernah kasih lihat. Tapi terus habis itu dia bilang karena penggunaan tenses yang agak, saya nggak ngerti juga ya tenses yang seperti apa sih yang kayaknya kalau sampai error dan menyebabkan orang tersinggung tuh saya juga nggak tahu seperti apa. Sehingga kalau misalnya dibilang ada nggak sih strateginya, ada, karena memang supervisor itu kan juga manusia kan gitu, sehingga ada ya sopan santun yang harus kita lakukan, strategi yang harus kita lakukan. Nah, kapan harus menghubungi calon supervisor? Secepatnya, tapi harus lihat-lihat ya bahwa kira-kira kalau akhir tahun itu ya memang slow respon misalnya karena akhir tahun libur dan perkuliahan baru dimulai lagi nanti bulan Februari Maret gitu ya. Sehingga memang sekarang bulan-bulan Februari kemarin Januari ya memang bukan waktu yang tepat. Kemudian slow respon bisa apa? Biasanya teman-teman mau cari itu hanya memang totally yang hanya expert di bidang itu. Nah, kalau hanya mau yang mencari super expert di situ juga harus hati-hati. Bisa-bisa slow respon karena apa? Karena kebanyakan supervisor yang benar-benar luar biasa expert di bidangnya, pasti mereka banyak bepergian. Jadi on leave itu pasti besar. Dan teman-teman banyak sekali yang ditinggal-tinggal oleh supervisornya dalam masa studinya itu karena supervisornya sibuk. Nah, kemudian kalau dia email ya tebar jala deh kalau saya bilang harus sebanyak-banyak. Kemudian dan kemudian expert itu tidak mudah didapat atau jarang. Saya pernah satu dapat expert di Australia, saya dapat ada dua, saya pikir dua-dua itu expert. Yang pertama waktu pas yang pertama itu ada di Monash gitu ya, karena saya lihat ada jurnal itu khusus hanya di Australia dan itu banyak dicari referensi. Kemudian ternyata di Monash Uni ternyata dia bilang saya bukan expert di bidang itu, karena dia selalu jadi penulis kedua. Saya pikir penulis kedua itu ya quite expert gitu ya. Ternyata dia bilang enggak. Jadi dia hanya kalau dalam joint research itu ternyata di open kedua itu dia bukan expertnya. Expertnya adalah yang pertama. Saya dapat supervisor yang pertama di Deakin Uni gitu ya. Terus kemudian habis itu apakah persyaratan lebih banyak enggak? Iya, dia minta satu dan lain hal dan lain sebagainya. Sehingga pada waktu menit-menit terakhir saya harus memutuskan gitu ya. Mana yang harus saya pilih? Akhirnya saya pilih satu hanya di Victoria University itu. Karena mempertimbangkan sekolah anak, suami bekerja dan sebagainya. Akhirnya saya milih di situ. Kemudian habis itu tadi pertanyaan Nurul soal ITP. Nah, ITP ini kan kita pakai untuk mendaftar AS gitu. Apakah nanti harus pakai IELTS? Harus gitu ya. Karena saya selalu bilang sama teman-teman ya kalau misalnya baru punya ITP nggak apa-apa, pakai aja ITP untuk mendaftar. Kemudian kalau misalnya untuk mendaftar boleh nggak boleh aja. Apakah banyak yang berhasil mengulang ITP? Ya. Kemudian habis itu saran saya ya setelah itu habis itu belajarlah. Kalau misalnya dengan bayangan bahwa pasti akan lolos administrasi kemudian masuk ke tahapan wawancara. Sehingga habis itu belajarlah IELTS.
sekarang di tahun sekarang ini IELTS itu sudah banyak ada di mana-mana. Dan saya bilang teman-teman bisa dapatkan IELTS itu kalau sekarang IELTS 1 sampai 9 gitu ya. 1 sampai 9 maksudnya versi 1 sampai 9 yang sekarang mungkin udah 10 mungkin ya. Itu bisa nggak sih download itu? Download aja ada. Kalau teman-teman ada join di Facebook Australia World Scholarship Indonesia NTB itu ada, saya berikan linknya di situ. Sehingga habis itu teman-teman bisa download mulai dari listeningnya, gimana caranya dan sebagainya. Terus habis itu waktu pas GST ya teman-teman bisa gunakan itu untuk wawancara. Apakah ada perlakuan khusus nggak untuk teman-teman yang ITP pada waktu GST itu nggak pakai IELTS? Nggak ada, semuanya wajib ambil IELTS. Sehingga saran saya pakai ITP boleh, kemudian habis itu ya belajar aja. Karena kalau kesempatannya udah di depan mata, masa sih kita mau buang kan hanya karena kita kekeh bilang, tapi saya nggak ngerti IELTS. Ya itu sekarang waktunya untuk belajar. Apakah mudah dan tidak? Ya relatif ya. Kalau misalnya teman-teman sekarang bisa lihat bantuan, kalau misalnya teman-teman punya ekstra uang ya carilah bantuan gitu. Tapi kalau misalnya enggak, sekarang juga ada tempat-tempat yang teman-teman bisa belajar secara gratis kan gitu. Mungkin itu ya. Ada yang tanya, Bu? Ya, silakan. Boleh sambil nanya deh. Sambil jalan dulu ya. Nah, ini tadi tips email supervisor tuh seperti ini. Nah, ini yang saya bilang kayaknya akhirnya ini saya bakukan gitu ya. Saya bakukan tuh maksudnya teman-teman tuh kan biasanya suka kalau nanya tips itu adalah bentuknya harus baku gitu ya. Jadi kayak 1, 2 gitu. Jadi teman-teman tuh saya jadi sampai hafal. Akhirnya saya bikinkan tips ini lewat 1 tuh mesti gimana, 2 apa 3, 4 gitu. Nah, yang pertama email supervisor ya pasti harus perkenalkan diri dan topik risetnya harus punya. Nah, kalau misalnya belum dapat respon, bisa sibuk, bisa tidak tertarik. Nah, ini ada kasus tidak tertarik, ini saya ngalamin sendiri, ada dosen mau S3, saya coba lihat emailnya, saya bilang pantesan tidak direspon. Habis itu saya bilang tolong diperbaiki, caranya begini, habis itu direspon. Loh, ternyata langsung direspon ya. Iyalah, pasti. Karena apa? Karena kalau nggak sibuk, nggak ada alasannya untuk nggak ngerespon gitu. Atau yang ketiga, kuota mahasiswa sudah penuh. Kalau sibuk tadi ya, karena expert kan, karena banyak penelitian dan sebagainya. Kalau tidak tertarik, ada nggak? Ada. Tidak tertarik itu bisa macam-macam ya. Tidak tertarik itu karena memang email yang kita kirimkan itu memang nggak ada menarik-menarik sama sekali gitu. Nggak menunjukkan bahwa Anda itu di level PhD gitu loh. Karena rata-rata yang di level PhD itu pasti secara umur tuh sudah matang. Secara akademis sudah matang. Sehingga interpersonalnya seharusnya juga beda lah ya gitu. Bisa dibayangkan saya aja kalau misalnya mahasiswa saya gimana, saya ajarin mahasiswa saya gini loh gitu. Nah, ketika kita jadi mahasiswa, ya itulah yang harus kita gunakan. Nah, kadang kita suka lupa, begitu kita nyuruh mahasiswanya kayak gini, begitu kita jadi mahasiswa nggak kita lakukan. Nah, itu kan salah. Yang pertama, saya sarankan gunakan email kantor atau formal. Nggak ada ya tulisan 415 untuk gantikan A, I, dan S, nggak ada. Jadi, atau ada email-email misalnya, saya pakai Melta ya, misalnya Meta Dwi Cahyani 78, Meta D2 apa. Saya bilang gunakan email yang formal. Jadi habis itu lupakan email yang pernah Anda pakai, bikin email baru khusus untuk calon supervisor. Habis itu perkenalkan diri dengan singkat, sebut namanya siapa. Saya waktu itu sebut namanya. Misalnya perkenalkan, nama saya Nur Aida, saya adalah dosen di bla 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 bla, saya mengajar mata kuliah ini dan sekarang saya sedang mendaftar beasiswa AAS. Harus disebut ya. Karena biasanya supervisor katanya, "Kamu sponsornya siapa?" Saya sekarang sedang mendaftar AAS dan sebagai syarat kelengkapan ini saya untuk proses ini saya membutuhkan calon supervisor untuk bisa saya sebutkan di dalam aplikasi saya. Nah, kemudian sebutkan aja dalam saya tuh mau cari supervisor dan judul riset saya tuh ini. Nah, tadi yang proposal yang saya bilang tadi itu tidak boleh digunakan, saya sarankan tidak untuk digunakan di dalam email dengan supervisor. Hanya sebutkan judul risetnya aja, kemudian abstrak maksimal 200 kata, hanya untuk menunjukkan kira-kira riset kita tentang apa. Apakah boleh 3 halaman itu diberikan calon supervisor? Saya sarankan tidak. Karena apa? Supervisor juga manusia. Kalau dapat ide dari orang lain, kemudian bisa kesambet atau apa. Saya pakai judulnya itu untuk riset saya. Namanya juga manusia ya. Apakah itu melanggar etika? Ya who knows gitu ya.
Apakah orang di Australia itu semuanya punya etika karena tadi bicara etika? Enggak juga, namanya manusia. Pengalaman saya punya pengalaman dengan supervisor saya sendiri malah. Kemudian yang keenam, tanya kemungkinan apakah calon supervisor tertarik dengan riset kita dan mau jadi calon supervisor. Yang ketiga, lampirkan CV. Nah, kalau CV ini wajib ya, lampirkan CV, daftar publikasi dan sebagainya untuk melihat apakah kita memang orang yang memang dicari oleh calon supervisor atau tidak. Nah, kesalahan yang biasa dipakai sama teman-teman tuh apa? Ini yang kesalahan pertama. Pertama, teman-teman tuh harus tahu ya bahwa di dalam komunikasi dengan orang itu harus diplomatis. Jujur boleh, tapi jujur tuh harus, ya. Jujur harus, tapi harus diplomatis. Misalnya itu ya satu, yang pertama. Misalnya gimana? Ini ada teman saya nih, dia email dapat supervisornya, atau email didapat kontak langsung dibales emailnya. Habis itu dia panik attack, tanya, Aida gimana caranya untuk membalas ini, gimana, apa yang mesti saya jawab? Terus saya bilang, dia tanya, apakah kamu tahu nggak program software ini, kamu familiar nggak dengan ini? Terus dia bilang jawabannya, ya dijawab aja, bilang gitu. Tapi aku nggak ngerti, dia bilang, nggak boleh menyebutkan bahwa di dalam ini kan kalimatnya harus diplomatis gitu ya. Saya bilang nggak boleh bilang saya tidak tahu. Pasti habis itu langsung di-cut sama supervisor bilang apa? Ah udahlah nggak perlu. Selesai komunikasi sampai situ. Saya bilang nggak gitu caranya. Sebutkan bahwa kalau dia nyebutkan 3 atau 4 yang kira-kira kamu tahu apa enggak, sebutin mana yang kamu tahu, mana yang enggak kamu tahu. Misalnya kamu tahu 2, bilang saya 2 ini tahu, hanya saya tahu sedikit banyak tentang ini walaupun belum lebih jauh, tetapi yang 2 ini saya belum tahu dan saya mau belajar itu. Itu jauh lebih baik, menunjukkan attitude yang baik bahwa kita memang wajar aja, namanya student ya memang harus belajar. Kalau kita misalnya tahu semuanya ya nggak usah jadi PhD student kan gitu ya, nggak usah kita ambil S3. Teman saya besok komplain di WhatsApp saya, dia bilang nih, tapi kan nggak jujur itu namanya, saya kan bohong. Saya bilang, nah yang bohong itu apa? Saya bilang gitu. Kamu tahu ini nggak? Pernah dengar nggak? Pernah baca sedikit-sedikit tahu ini nggak? Tahu. Yang ini tahu nggak? Tahu. Ya udah, hanya sebutkan bahwa saya pernah tahu ini, saya belajar ini sedikit, belum pernah mengaplikasikan atau apa begini. Terus habis itu coba deh percaya sama saya. Nggak bohong, itu namanya diplomatis tuh begitu. Dia nggak bohong. Habis itu saya ajarin gimana cara komunikasi. Langsung cepet dibalas saya bilang. Karena mumpung supervisor kalau misalnya dia nggak sibuk, berarti tandanya dia bisa langsung berkomunikasi terus-terusan lewat WhatsApp. Habis itu dibalas sama teman saya emailnya, muncul lagi email balasannya. Ditanyakan lagi. Habis itu teman saya bilang, oh berarti harus percaya sama saya ya. Aida dapat lagi balasannya, terus saya mesti jawab gimana? Dia lagi email gitu, habis itu saya bilang jawabnya kayak gini. Muncul lagi ketiga, akhirnya sampai 3 ke 4 kali ada dia bilang oke. Wah dia kaget banget. SEC that dia kata dia bilang gitu. Iya, karena apa? Momentumnya begitu calon supervisor bisa email kita itu berarti tandanya dia punya waktu dan tertarik. Sehingga habis itu langsung cepat direspon. Saya bilang kalau Toto dia bilang hari ini tolong ya kita boleh nggak Zoom meeting. Saya bilang langsung dijabanin, saya bilang iya. Tapi waktu itu supervisor cuma bilang oke, terus dia bilang boleh ya next time nanti kita ngobrol lagi tentang ini. Dan apa yang diberikan ya hanya judul riset dengan abstraknya aja udah cukup. Itu yang pertama ya, diplomatis. Yang kedua, ya kalau udah S3 ya, lagi-lagi bisa dibayangkan misalnya gini, kalau dulu S1, mahasiswa saya S1 tuh kalau di Unram itu metodenya tuh mahasiswa mengajukan 3 judul, kemudian calon supervisor memilih gitu ya. Saya calon dosen pembimbing itu milih dari 3 itu kira-kira mana gitu. Nah, inilah sistem yang teman saya berikan kepada calon pembimbingnya. Dia tulis, saya punya 3 kira-kira mana yang saya pilih ya. Saya bilang, ya pastilah. Habisnya supervisornya bilang apa? Ini orang ngerti nggak sih? Lihat nggak sih? Ini benar-benar di level PhD bukan sih? Benar-benar dosen apa enggak sih? Kok bahasa emailnya begini? Nggak menunjukkan apa-apa. Waktu saya bilang, kok saya tuh nggak pernah dibalas ya emailnya, nggak pernah dibalas. Coba saya kasih lihat saya. Begitu saya baca, ya pantas aja saya bilang. Saya juga kalau misalnya saya punya mahasiswa bimbingan calon S2 aja, saya kalau misalnya dia bilang, Bu, saya punya 3 kira-kira mana yang bagus, saya bilang ngapain habis itu kan. Atau apa di levelnya S3. Saya bilang itu menunjukkan kamu tuh sebenarnya nggak punya bahan. Kok saya bilang nggak boleh begitu. Jadi tentukan judulnya, tentukan abstraknya kira-kira bagaimana, kemudian ditanyakan kira-kira dia tertarik nggak. Kalau misalnya dia bilang memberikan opsi, kira-kira kalau misalnya judul lain mau nggak? Opsinya adalah dari calon supervisor. Ya diiyakan aja.
Begitu setelah itu di emailnya dirubah gitu kan. Saya bilang dirubah ya, nggak boleh begini. Nggak lama habis itu, nggak nyampe seminggu, email langsung dibales. Dia kaget juga, oh ternyata langsung dibales ya. Saya bilang iya, karena apa? Email itu akan menentukan apakah kita tuh, karena kan supervisor nggak ketemu kita kan. Itu kan first impression-nya. Kalau memang kita nggak menunjukkan niat, nggak menunjukkan bahasa yang punya apa ya, yang sopan, interpersonal kita kurang, nggak diplomatis kalimatnya dan sebagainya, ya buat salam. 2 bulan, 3 bulan mungkin nggak akan, mungkin dibaca nggak sama supervisor, dibaca. Habis itu apa? Ya nggak akan dia balas, ngapain dia buang-buang waktu balas, hanya mau bilang, oh basa-basi bahwa itu, kata dia buang-buang waktu. Jadi dia langsung tahu, udah pasti lah ya saya tolak kan gitu. Ya habis cari yang lainnya. Tapi apakah ketika itu dilakukan terus-menerus, ya kegagalannya akan tinggi. Jadi saran saya tidak dilakukan. Kalau saya kemarin alhamdulillah, ya kira-kira aja supervisor tuh maunya kayak apa. Saya bayangin waktu itu saya hanya berdasarkan logika saya aja. Dan ternyata waktu pas saya lihat kasus-kasus teman-teman itu, saya bilang, oh iya, saya jadi ngerti. Nah, makanya akhirnya saya berikan tips email supervisor ini untuk mempermudah teman-teman menjadikan panduan kira-kira dalam satu email yang singkat itu langsung straight to the point, nggak usah basa-basi dan sebagainya, langsung straight to the point, karena orang juga punya waktu banyak untuk membaca email. Habis itu dilihat responnya, 1 minggu, maksimal 1 minggu. Kalau misalnya enggak, habis itu silahkan. Dan jangan milih kayak pacar ya, satu ditungguin gitu, nggak ada. Tebar jala. Habis itu kalau harus kita nolak supervisor yang lain gimana? Nggak apa-apa, itu juga proses yang biasa. Saya juga akhirnya harus nolak 3 supervisor saya, dan itu juga proses yang biasa juga, nggak apa-apa. Sekarang ada awardee yang dia dalam proses harus menolak supervisornya, habis itu dia konsul terus sama saya. Gimana ya Bu? Gimana ya Bu? Saya bilang nggak apa-apa, itu mereka udah tahu kok. Kalau kita pasti cari opsi berapa orang, dan bilang aja bahwa saya dalam proses finalisasi aplikasi AS saya, karena dia udah awardee ya, hanya tinggal sekarang pre-partner training, jadi saya bilang harus membuat keputusan tentang finalisasi aplikasinya itu mau dikirim ke uni mana. Terus dibilang itu, oh biasa gitu. Saya bilang biasa, nggak apa-apa. Itu hal yang lumrah. Jadi jangan dipikir kayak apa ya, ya memang dunia mencari supervisor begitu, dan calon supervisor juga tahu betul kok apa yang bakal terjadi setelah itu, gitu. Sambil nanya deh, silakan. Bu Aida ada pertanyaan boleh? Ya, silakan. Nama saya Kristia, Bu. Saya mau bertanya untuk proses aplikasi PhD. Jadi saya sudah apply ke University of Sydney dan kebetulan sudah menemukan supervisor di sana. Tapi beliau berkata bahwa memang dia sedang ada project dan cukup lama untuk memproses segala sesuatu tentang aplikasi dan lain sebagainya. Yang pertama saya tanyakan, meskipun saya mungkin sudah ACC, sudah klik dari beliau, tapi mungkin pada saat penutupan AAS saya belum belum bisa mendapatkan letter of acceptance karena mungkin beliau sibuk dan lain sebagainya. Tapi nanti mungkin pada saat pendaftaran AAS bisa nggak Bu saya katakan bahwa saya sudah seperti ini dan sudah mendapatkan supervisor seperti itu. Yang pertanyaan kedua, sebelumnya kan Bu pada waktu hari Jumat Bu Aida pernah mengatakan bahwa untuk tahun framework untuk AAS lebih difokuskan untuk COVID-19. Dan ketika saya sudah cek di AAS dan lain sebagainya, memang iya benar. Salah satunya ada tentang health security, stability, and economic recovery. Nah, yang saya mau tanyakan, bidang saya ini sedikit susah untuk memenuhi salah satu dari 3 framework tersebut secara tepat. Jadi lebih tepatnya background saya ini tentang telekomunikasi dan internet, telekomunikasi satelit dan teknologi internet jaringan seperti itu. Mungkin aplikasinya nanti bisa menstabilitaskan telekomunikasi di Indonesia karena kita tahu sejak pandemi COVID 2019 segala sesuatu dikerjakan secara online dan itu akan membantu telekomunikasi di Indonesia. Tapi sampai sekarang saya masih sulit untuk menemukan benang merah terhadap framework yang diberikan oleh AAS ini. Bagaimana ya solusinya, Bu? Matur nuwun. Ya. Nanti Mbak Christian nanti join di di sesi khusus S3 ya, nanti tanggal 5 Maret ya. Join di AAS Indonesia NTB, nanti khusus hanya untuk bicara tentang riset saja. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan boleh nanya lagi di sana.
Jadi kalau tadi yang pertama itu, kalau misalnya supervisor kira-kira, jadi gini ya, kalau misalnya supervisor itu yang penting punya kontaknya. Jadi kontak itu, email itu yang lebih penting. Kalau kemarin AI malah bilang katanya kalaupun belum punya calon supervisor itu boleh. Tapi kalau saya bilang kayaknya nggak mungkin ya, karena sekarang proses AS itu luar biasa cepat dan mendapatkan supervisor itu nggak semudah kayak, karena aplikasi aja contoh ya, kalau S2 itu aplikasi itu hanya 2 minggu dia dari kampus langsung dapat letter of acceptance gitu. Tapi kalau misalnya dari S3 itu PhD sampai dengan 6 minggu dan kita harus menentukan kampusnya mana, supervisornya siapa. Kalau nggak akan kita bisa berangkat. Nah, kalau tadi misalnya supervisor itu yang diminta bukan letter of acceptance, Mbak. Jadi cukup dengan email supervisor, kontak dengan supervisor aja itu udah cukup. Jadi nanti prosesnya kalau memang udah sampai dengan dia oke, ya nggak apa-apa. Nanti itu yang bukti, itulah bukti komunikasi, itulah yang dilampirkan. Tapi kalau misalnya, kalaupun belum oke, kemarin AI masih memperbolehkan untuk tetap apply S3-nya. Jadi dua-duanya boleh ya. Walaupun kalau menurut versi saya, pengalaman saya, untuk sampai dengan proses untuk menentukan final itu aja, kita tuh masih banyak up and down gitu ya. Prosesnya karena terlalu panjang dan finalisasi itu nggak mudah. Karena kemarin kayak kita tuh berkas itu 6 minggu. Jadi kita untuk, karena apa? Nanti supervisor itu oke, tapi Juninya belum tentu oke. Nah, itu yang kadang makanya waktunya 6 minggu, karena habis ada rapat meeting khusus untuk penerimaan. Sehingga kalau misalnya sekarang ya, kalau punya satu bagus, tapi kalau punya cadangan, karena kan juga harus menyebutkan 2 Juni ya. Jadi 2 Juni itu ya sebutkan aja. Kalau misalnya ada punya kontak, walaupun belum sampai dengan oke, disebutkan aja. Karena itu buat cadangan nanti. Terus kemudian kalau misalnya supervisor punya project dan itu berkelanjutan projectnya gimana? Kalau memang iya, ya pastikan aja. Karena nanti yang sebenarnya kalau udah jadi awardee ya, kalau saya, pengalaman saya dan teman-teman lainnya, setelah jadi awardee itu, habis itu apa yang teman-teman lakukan di dalam studi risetnya itu sudah AS udah nggak akan ngecek kok. Karena memang AS hanya melihat kira-kira apakah ini kompetitif atau enggak. Kemudian kalau kita kompetitif sudah, karena AS tahu betul bahwa dalam proses studi kita 4 tahun itu nanti itu semua kegiatan kita akan dipantau itu oleh universitas dan supervisor, sehingga habis itu AS nggak bisa mengapa-ngapain. Maksudnya tuh ya itu adalah hak prerogatifnya dosen supervisor, sehingga habis itu cukup. Kalau misalnya di tahapan sekarang ini, kalau kemarin itu memang kan AS menyebutkan ada priority field of study, tetapi nggak menutup kemungkinan teman-teman yang tidak ada di dalam priority field of study untuk apply, karena di bawah itu ada tulisannya others gitu. Apakah masuk field priority of study? Tidak. Iya, kalau iya sebutkan. Kalau tidak masuk others itu ada dia pilihannya. Jadi tetap dipilih ya Mbak Kristi ya. Jadi kalau sudah punya supervisor dan punya kampusnya harus punya 2 ya, kampusnya harus punya 2. Kemudian dari sekarang coba kontak satu lagi supervisor, kira-kira bagaimana. Apakah harus sampai iya? Nggak perlu sampai iya. Hanya menentukan kampusnya aja 2. Kemudian habis itu apakah menjadi nggak kompetitif kalau misalnya nggak sesuai dengan priority field of study? Nggak juga, karena ada juga kok yang nggak masuk dalam priority field of study tapi dia berhasil. Karena memang ada yang kalau dilihat bahwa ini tuh memang penting sekali ya, terutama ujung ceritanya sebenarnya untuk competitiveness Indonesia sebenarnya. Jadi ujung cerita COVID-19 ini kan juga penanganan pasca COVID-19 itu kan tujuannya masih untuk competitiveness Indonesia. Sehingga kalau misalnya disebutkan tadi Mbak Kristi ngomongin tentang bidangnya, ya pasti ujung-ujungnya kan bisa disebutkan kan bahwa ini penting untuk Indonesia karena apa, itu kan pasti bisa disebutkan. Makanya tadi ada di atas itu sebutannya, pertanyaannya significant contribution-nya apa, application-nya untuk to your country's development pasti bisa sebutkan kan gitu. Apakah harus spesifik di priority field of study? Enggak harus, diperbolehkan. Oke, matur nuwun Ibu. Udah dua-duanya Mbak Kristi ya, saya jawab kayaknya. Udah belum? Ya sudah. Terima kasih. Ya, sama-sama. Jadi itu gitu ya teman-teman ya. Kemudian yang sebenarnya penekanan saya untuk teman-teman nanti yang mau ngambil Master by Research dan juga PhD gitu ya, yang berkontak langsung dengan supervisor, ada beberapa hal yang teman-teman harus pegang dari sekarang, yaitu ada beberapa etika yang harus dipegang dan ini harus teman-teman waspadai. Karena ini terjadi ke saya gitu ya. Bahwa teman-teman harus tahu ya bahwa etika akademis itu berlaku di seluruh dunia. Sehingga apa yang teman-teman lakukan di sana, teman-teman nggak boleh merasa bahwa kita kan dari Indonesia sehingga kita sebaiknya tidak melakukan ini dan itu gitu. Kalau saya kemarin itu punya kejadian nggak mengenakan.
sehingga saya dalam 1 tahun pertama itu akhirnya saya harus ganti supervisor saya dua-duanya. Jadi main supervisor dengan co-supervisor saya harus ganti. Saya ganti dua-duanya karena alasan yang saya menyebutnya tuh academic bullying lah gitu. Sehingga akhirnya ditangani dengan sangat serius dan saya harus maju ke dalam sidang etis gitu ya bersama dengan direktur riset saya dan aduh kayak sidang cerai banget lah pokoknya dan melelahkan karena 1 tahun pertama teman-teman saya 8 bulan udah maju kandidasi saya belum, saya akhirnya maju kandidasi saya setelah 1,5 tahun. Dan itu prosesnya 1 tahun pertama itu saya dalam kondisi kayaknya saya bilang wah ini enough is enough lah gitu. Jadi kalau saya bilang bahwa walaupun di negara orang justru saya bilang waktu itu saya cuma merasa ya kalau ini kejadian di Indonesia pun saya tetap akan melakukan ini gitu ya. Apalagi di Australia ya lebih-lebih karena kan saya dibiayai oleh pemberi beasiswa itu kan bukan dengan kategori sembarangan gitu ya menurut saya. Sehingga saya harus mempertahankan hak saya dan kita juga sudah dibekali tentang hak kita sebagai student itu seperti apa. Sehingga waktu itu ya rata-rata banyak kejadian di dalam proses supervising itu yang kadang nggak sesuai dengan yang sewajarnya terjadi itu sering begitu. Sehingga akhirnya waktu pas di kasus saya bilang ya enough is enough karena saya juga waktu itu udah kondisinya wah ini udah nggak bener nih, saya bilang gitu. Akhirnya saya terpaksa, teman-teman harus tahu bahwa selama di luar negeri itu, di Australia itu teman-teman harus bisa selama studi baik dengan AS maupun dengan non-AS, teman-teman harus punya kontak yang pertama international office. Yang kedua, teman-teman harus mencari yang namanya, kalau di kampus saya namanya student advocate. Student advocate saya baru tahu setelah saya ada kasus dengan supervisor saya, 2 orang ini. Terutama main supervisor saya. Akhirnya saya harus berkonsultasi dengan dengan student advocate karena ada permasalahan yang nggak bisa diselesaikan lewat kontak student contact officer saya dan tidak bisa, pada itu representasi dari pemberi beasiswa ya. Dan pada waktu itu direktur riset saya juga nggak mensupport saya, akhirnya saya harus mencari alternatif. Dan itu solusi terakhir yang saya punya, saya harus memberitahu situasi saya kepada student advocate. Jadi student advocate itu badan di luar universitas, jadi badan independen di universitas untuk menangani kasus-kasus yang terjadi di perselisihan yang terjadi di dalam kampus gitu ya. Sehingga waktu itu saya kontak dengan mereka dan langsung direspon dengan cukup baik karena besoknya saya harus sidang gitu ya dengan direktur riset saya dan 2 supervisor saya. Jadi teman-teman bisa dibayangkan pada waktu itu bayangan saya itu apa? Kalau saya student kayak gitu ketemu 2 supervisor saya dengan 1 direktur riset saya tahu betul apa yang akan terjadi di dalam itu. Jadi saya walaupun didampingi oleh student contact officer saya nggak akan cukup dan saya juga nggak berpangku tangan dengan mereka karena itu juga agak sulit gitu ya. Sehingga akhirnya saya ketemu dengan student advocate bilang bahwa saya permintaannya saya hanya simple aja sih. Saya hanya minta sebelum ada sidang itu saya diminta berikan sidang 1 jam. Saya hanya boleh berkomunikasi dengan direktur riset saya. Akhirnya lewat student contact officer itu baru berhasil. Nggak nyampe 1 jam direktur riset saya langsung mengokekan. Saya nggak nyangka bahwa ternyata student advocate itu luar biasa posisinya itu luar biasa gitu ya, saya bilang karena student contact officer saya aja udah minta direktur riset saya untuk berbagai macam cara tuh nggak dikasih. Akhirnya hari besoknya saya ketemu direktur riset saya didampingi student contact officer dan student advocate. Saya bawa bukti segala bukti bahwa di dalam proses yang ketika saya bilang itu saya minta untuk diganti itu adalah saya bukan berada di pihak yang salah. Jadi saya buktikan semua lewat email sehingga komunikasi itu nggak boleh teman-teman ya. Kalau kita di Indonesia tuh boleh komunikasi dengan dosen lewat WhatsApp gitu ya. Kalau di sana kan nggak ada. Semua harus lewat email dan emailnya email university yang kita gunakan ya email student juga. Dan saya bisa membuktikan bahwa dalam 1 tahun itu kesalahan itu bukan ada di saya. Dan saya ya ada isu-isu yang dilontarkan sama direktur riset saya agak gelo gitu ya. Maksudnya what gitu. Terpaksa saya harus jadi advokat untuk diri saya sendiri harus bisa menyebutkan bahwa posisi saya tidak bersalah sama sekali dan kesalahan itu adalah totally 100% dari supervisor saya. Pokoknya saya nggak mau tahu. Saya bilang karena namanya etika akademis itu mau di Indonesia mau di mana aja saya tahu itu semua berlaku. Nggak ada hubungannya dengan bahwa saya mungkin culture shock karena saya di Australia, mungkin bahasa Inggris saya jelek, saya bilang nggak ada.
Atau mungkin karena saya sensitif, karena saya perempuan, saya bilang nggak ada. Akhirnya saya ganti supervisor saya dua-duanya dengan berbagai macam, ya ada beberapa lah yang harus dinegosiasikan dan sebagainya. Tapi saya bersyukur banget akhirnya saya berganti supervisor dua-duanya. Kemudian abis itu apakah selesai sampai situ? Tadi ya kata-kata saya bilang, inget ya, abstrak aja cukup. Karena apa? Habis itu ternyata ide saya diambil oleh supervisor saya, mantan supervisor saya, kejadian. Dan dia nggak berhenti untuk menanyakan progres saya, untuk memberikan pressure gitu. Saya bilang, saya mah nggak semudah itu untuk dijatuhkan. Saya bilang, saya berani ambil keputusan, ya berarti saya berani. Saya mah nggak mau kalah gitu. Saya buktikan bahwa saya tuh bener gitu. Tapi dia sendiri yang agak kayak getun gitu. Akhirnya saya bersyukur, untung saya pindah supervisor. Karena teman-teman saya yang 4 tahun bertemu supervisor yang itu ya kayak hell gitulah, maksudnya. Ya dalam 4 tahun apapun itu harus dilakukan, dan itu memang kontrol kendali kita ada di supervisor itu memang benar 100%. Sehingga apa yang menjadi networking-nya supervisor dan sebagainya itu menentukan masa depan kita. Dan saya beruntung karena ternyata yang mereview saya itu ternyata expert di Amerika. Jadi walaupun saya belum sampai, saya akhirnya nggak jadi ke Amerika, tapi yang mereview punya saya itu adalah expert di bidang saya. Dan itu sama supervisor saya dikirim ke sana, saya happy dengan itu. Dan saya bisa buktikan bahwa ya I'm good gitu lah ya, saya bisa survive lah, at least saya survive lah di dalam proses ini gitu. Dengan berbagai macam proses yang up and down, kebanyakan down di tahun pertama. Karena bisa dibayar psikologisnya teman-temannya 8 bulan udah selesai, saya 1,5 tahun baru maju. Dengan berbagai macam drama itu saya bilang nggak apa-apa. Tapi ya ternyata saya jadi tahu bahwa apa yang kejadian di saya itu ternyata memang niat saya untuk berbagi itu akhirnya, oh ya itu ternyata tujuannya ya. Saya harus merasakan berbagai macam hal itu supaya saya bisa share dengan teman-teman kehati-hatian apa yang harus dilakukan. Karena kemarin ada teman-teman yang agak lugu gitu ya. Pastikan riset proposalnya kepada calon supervisornya, saya bilang jangan ya. Terutama kemarin yang berkaitan dengan kesehatan COVID-19, sampel, ada pembicaraan untuk memberikan sampel dibawa ke Australia dan sebagainya. Saya bilang, aduh, hati-hati, saya bilang. Mau diajak bekerja sama, saya bilang jangan ya. Kalaupun bekerja sama dalam riset, saya bilang harus dalam konteks sebagai PhD student. Harus diberikan kontraknya adalah sebagai PhD student, nggak hanya riset biasa. Karena riset-riset yang misalnya sampel yang berkaitan dengan human gitu, 4 tahun itu sama dengan PhD kan gitu. Malah mungkin patennya nggak perlu, kalau kayak gitu joint research itu total bisa patennya lari ke Australia. Kalau gitu saya bilang jangan, paten itu harus kita yang punya ya. Kalau bisa kalau ada paten, teman-teman yang harus pegang patennya itu. Jadi nggak main-main ya, cerita tentang email supervisor ini akan menentukan masa depan teman-teman di 4 tahun ke depan, dan menyesal kemudian kan nggak berguna. Karena banyak sekali teman-teman yang menjadi expert di Indonesia dan mereka bisa punya paten, tapi karena negosiasi dan lain sebagainya dengan calon supervisor itu kadang mungkin nggak smooth gitu ya. Akhirnya ya banyak lah, akhirnya tertunda kuliah dan sebagainya sampai 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Ya karena ada beberapa nego-nego yang harus dilakukan. Jadi hati-hati teman-teman ya. Dunia akademis itu ya kejam juga gitu. Maksud saya itu kejam dalam artian ya we're still human gitu kan. Ide itu kan mahal ya, ide riset itu mahal. Sehingga tadi kalau Mbak Kristi cerita, sebenarnya saya pengen stop, udah Mbak, nggak usah terlalu detail ceritanya, karena apa? Itu ide, kalau menurut saya, hati-hati Mbak Kristi ya untuk bicara tentang idenya kepada banyak orang, cukup di-keep aja diri sendiri, kemudian sampai dengan ini kan, lebih baik kalaupun di-share tuh ya di dalam forum-forum yang akademis, kemudian yang ada pembuktian bahwa itu memang punya Mbak Kristi, bukan milik orang lain. Itu iya, Ibu. Ya kalau saya dengar saya bisa kasih tahu teman-teman begitu ya. Tapi apakah begitu enggak semua supervisor? Enggak. Cuman kan lebih baik kita berhati-hati karena kan teman-teman terutama yang ngambil S3 ini kan teman-teman yang akan biasanya berkarir di riset, berkarir sebagai dosen, sebagai researcher gitu ya. Sehingga kita kan kita memang menjadi expert di bidang itu sehingga ada beberapa kehati-hatian. Untungnya supervisor saya yang kedua itu ya baik gitu ya, sehingga saya nggak punya kekhawatiran yang saya temui waktu pas yang di pertama itu. Dan dia dengan mudahnya bilang, Aida, how's your thesis? Katanya bilang, oh I'm good gitu. Terus dia bilang, oh I have published one paper itu with your topic gitu. Saya langsung, oh my god, padahal itu pada tahun itu topik itu masih sangat luar biasa baru gitu.
Sehingga saya bilang, ya sudah, saya bilang ya I don't care juga lah. Just do what you want gitu kan. Dan dia selalu ngecek saya, Aida, how are you? Jadi saya kalau ketemu juga bilang aja, how are you gitu. Tapi ya nobody knows gitu kan ya namanya orang. Itu dia teman-teman, mungkin itu aja sih yang bisa saya share tentang ini. Nanti kalau tentang wawancara nanti ada beberapa hal yang bisa kita bahas sama-sama. Itu aja. Nanti kalau misalnya teman-teman yang mau ambil S2 by Research, kemudian S3, boleh join nanti di sesi tanggal 5. Baik, terima kasih Bu Nur Aida Arifatara yang telah menyampaikan materinya tadi, mulai dari pengenalan beasiswa AAS, kemudian ada proposal riset, bagaimana strukturnya, supaya kita dilirik sama supervisornya, tips-tips. Nah, kemudian ini kita sebenarnya masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin kalau ada teman-teman yang tadi belum sempat nanya, bisa raise hand. Ini Kak Fisik Kristia ini tadi mau nanya lagi atau gimana ya? Iya, mau tanya lagi. Oh iya, tadi ada ya, silakan. S3 ada 8 orang. Oh, berarti S3 8 orang. Oh iya. Ibu, Silakan Kak. Ya, boleh. maaf. Ibu yang sesi tanggal 5 itu di mana ya? Kok saya tidak temu infonya? Coba dicek as.indonesia.ntb ya di Instagram ya. Oh, oke. Terima kasih, Bu. Ya, linknya memang belum ada, udah ada ininya lah. Maksudnya udah ada pengumumannya buat tanggal 5 kita akan ngadain sesi 3 jam sampai dengan aplikasi ya. Aplikasi itu gimana dan sebagainya nanti kita bahas sama-sama. Matur nuwun, Bu. Ya, sama-sama Mbak Kristi. Kemudian terima kasih atas pertanyaannya. Kemudian apakah ada lagi yang ingin langsung open mic juga nggak apa-apa? Ya, direct boleh. Ya. Tapi mudah-mudahan yang saya sampaikan tadi nggak bikin teman-teman ini ya. Wah, ternyata S3 itu enggak sih. Sama aja teman-teman mau melanjutkan studi di Indonesia dan di mana aja kasus-kasus akademis itu kan terjadi gitu ya. Saya hanya memberikan catatan bahwa kasus akademis itu di mana aja loh ya. Nggak hanya di Indonesia, nggak hanya di kampus Anda, tapi juga di luar, di kampusnya. Cuma bedanya orang setelah menyelesaikan studi, habis itu dia bilang just forget about it gitu. Bedanya hanya itu aja gitu. Tapi di dalam sesi ini saya harus bercerita supaya menjadi apa ya, ya pengetahuan bersama aja. Kira-kira kalau situasi seperti itu apa yang harus dilakukan. Oh ya, ini sebelumnya Bu, ada pertanyaan yang belum terjawab nih. Salah satu pertanyaan AAS adalah dianjurkan telah memiliki letter of support. Nah, pertanyaannya apakah letter of support ini sama dengan letter of acceptance ini? Ya. Jadi kalau AAS itu sebenarnya nggak ada yang diminta ya. Letter of support tuh kalau ada, kalau enggak. Letter of acceptance teman-teman jangan melangkah sampai dengan dapat letter of acceptance atau LOA. Karena ini bukan, kecuali kalau teman-teman mau apply LPDP, wajib ya. Tapi kalau AS tidak, karena apa? Karena nanti proses itu akan dibantu oleh AS semuanya. Dan kemudian teman-teman harus tahu ya, bahwa ketika teman-teman keluar LOE, itu teman-teman harus tahu ya tahapannya. Tahapan LOE itu teman-teman harus mengkonfirmasi iya. Begitu mengkonfirmasi iya, coba dilihat ya. Mengkonfirmasi iya, teman-teman harus melampirkan ini financial statement, laporan keuangan yang teman-teman punya. Jadi itu yang kadang suka jangan di-accept. Jadi kalau misalnya merasa bahwa LOE itu bisa dipakai untuk LPDP, segera dipakai buat LPDP. Kemudian habis itu kalau misalnya dalam untuk dibilangin bahwa untuk mendapatkan LOE ini dibilang teman-teman lagi dalam proses untuk beasiswa, itu disebutkan. Tapi kalau saya sarankan jangan ya, karena LOE itu habis itu teman-teman akan diminta kalau accept gitu ya. LOE-nya teman-teman accept, teman-teman harus menuju ke mengupload financial statement, dan itu tidak disarankan. Karena apa? Habis itu nanti kalau hangus, nggak bisa kembali lagi untuk apply. Jadi lebih baik tidak dilakukan. Cukup hanya menyebutkan, kalau yang S2 cukup hanya menyebutkan uninya aja. Mana uni yang mau dituju, kemudian lakukan riset tentang uninya itu.
bidang studinya apa, kemudian apakah sesuai dengan yang dimau, udah cukup. Nanti finalisasinya kalau teman-teman udah jadi wordy, baru difinalisasi pada waktu pre-departure training. Baik, Ibu. Terima kasih atas jawabannya. Ini Ya. tadi. Kemudian ini ada satu lagi, Kak Risya Adilia, silahkan. Oke, terima kasih. Halo Bu Aida, izin mau Ya. bertanya. Tadi terkait yang magister, yang combination ya Bu ya. Jadi ada tadi Bu Aida menyebutkan combination coursework dan research kayak gitu. Sebenarnya saya cuma mau tanya ke lebih teknisnya aja sih Bu ya, karena jujur saya belum pernah dengar gimana cara apply untuk course yang combination seperti ini. Jadi nanti kalau untuk combination ini sejak awal daftar beasiswa, sebut saja kita saya mau mendaftar AAS gitu ya Bu ya. Sejak awal apakah nanti kita harus punya proposal dan nanti menjelaskan kepada recruiter kalau kita mau ambil yang jalur combination seperti itu, atau nanti di tengah-tengah course kita nanti baru kita membuat proposal, atau bagaimana ya Bu ya? Terima kasih. Ya, langsung saya jawab ya Mbak Meta ya. Jadi kalau master yang combination tadi itu masuknya jalurnya memang master by coursework. Jadi cukup waktu pas apply AS hanya nyebutkan 2 uni aja cukup. Nyebutkan 2 uni, terus habis itu apa yang harus dilakukan nggak ada. Riset saja tentang uninya apakah sesuai dengan yang dimau. Kemudian baru teman-teman bisa menjawab yang pertanyaan nomor 1 ya dijawab di Oasis itu. Kemudian habis itu udah selesai sampai di situ. Nah, kemudian nanti bikin riset proposalnya kapan? Waktu teman-teman menyelesaikan di tahun kedua, itu teman-teman nggak semuanya bisa ngambil riset ya. Karena ada persyaratan risetnya. Misalnya teman-teman harus, misalnya syaratnya harus HD, misalnya high distinction atau distinction untuk mata kuliah tertentu, baru teman-teman bisa ambil riset gitu. Jadi master yang waktu ngambil risetnya itu nggak semuanya bisa ambil. Kalau misalnya, dan itu pilihan ya, opsi ya. Boleh nggak ngambil, kalau misalnya sesuai dengan persyaratan, boleh nggak ambil. Jadi hanya selesai dengan master by coursework aja, atau habis itu teman-teman milih untuk mengambil tesisnya, mengerjakan tesisnya. Gitu. Dan waktu pas bikin tesisnya kapan? Waktu sudah punya supervisor dari kampus. Dan itu di-assign ya, diberikan oleh kampus, jadi kampus yang menunjuk. Jadi setelah itu baru teman-teman bikin proposal, sama seperti waktu pas S1 gitu ya, kalau udah punya dosen pembimbing baru bikin. Jadi prosesnya lebih mudah ya kalau dilihat ya, karena kan kita lebih familiar dengan metode itu kan. Jadi dari sekarang apa yang harus dipersiapkan? Ya kalau misalnya punya ide ya dipersiapkan. Sama kayak mahasiswa saya gitu, dia dari S1 itu karena sekarang S2 gitu ya, misalnya di S2 di luar gitu, kemudian habis itu saya sarankan untuk extend gitu ya, extend penelitian S1-nya, sehingga dia udah punya bayangan, oh kira-kira itu saya mau melakukan itu. Nah itu aja yang diperdalam, jadi yang S1 kemarin tuh diperdalam kalau misalnya mau gitu ya. Kalau kita di finance itu kan emang bidangnya agak spesifik, hanya itu aja gitu ya. Sehingga ketika dia di-extend menjadi lebih dalam lagi ya bisa. Tapi kalau misalnya ada teman-teman yang bidang yang memang punya ada kebaruan lagi pada waktu kuliah, oh ada kebaruan, itu jadi ide ya boleh juga gitu. Tapi bedanya kan nggak harus dipersiapkan dari awal, hanya kira-kira aja bayangan aja, tapi nggak harus bikin proposal dari sekarang. Gitu. Baik, terima kasih Ibu. Mungkin Kak Risya sudah menjawab kan? Apakah jawabannya sudah menjawab pertanyaan? Ya, sudah cukup. Terima kasih. Berarti kalau saya boleh menyimpulkan ini lebih ke pilihan ya Bu ya, nanti bisa melakukan research atau tidak, nanti itu pilihannya. Dan nanti harapannya kalau memang mau ngelanjutin, maksudnya kalau ambil combination itu nanti buat yang visinya ke depannya lanjut ke PhD seperti itu ya, yang tadi Bu Aida. Ya, betul. Biasanya ada teman-teman juga, banyak teman-teman saya juga ada di NGO itu, kemudian ini kan kalau kita bicara yang mau lanjut S2, S3 ya. Tapi ada juga pekerjaan misalnya membutuhkan kemampuan analisis. Kayak teman saya banyak yang di NGO itu kemudian mereka, saya rugi kalau nggak ngambil riset. Saya bilang untuk apa ya? Karena misalnya ada bidang misalnya development studies itu kalau hanya belajar tentang teorinya selama 4 semester itu rugi. Jadi mereka merasa bahwa mereka harus terjun langsung, kemudian membuktikan sendiri, kemudian mereka punya skill analisis. Karena kan riset itu kan sebenarnya tujuan kita kan bukan produknya aja kan. Tapi kan kemampuan menganalisa itulah yang menjadi challenge buat teman-teman. Nah, teman-teman biasanya udah bekerja di bidang-bidang tertentu, kerasanya kayaknya saya harus ini deh.
mencoba men-challenge analisis saya apakah betul, sehingga waktu pas bekerja nanti mencari pekerjaan lagi, itu teman-teman tuh memang punya kekuatan kekuatan analisis, kemudian kemampuan yang ya lebih ya gitu ya, sekedar daripada kelas gitu. Biasanya rata-rata mereka apakah mau untuk PhD ya enggak juga, karena memang pengen meningkatkan skill analisisnya aja. Kemudian mereka memang karena sekarang analisis kayaknya wajib ya, di hampir semua bidang pekerjaan itu kan kemampuan analisis memang penting. Nah, riset itu kan adalah salah satu mengasah kemampuan analisa kita. Itu dia. Oke, terima kasih Waida. Iya, sama-sama. Baik. Apakah masih ada lagi? Mungkin ini masih ada waktu kalau misalkan ada yang belum jelas. Ini Bu, di kolom komentar ada yang bertanya Ya. dari Kak Adeline Hega Puspa. Izin bertanya untuk fasilitas materi, recording, dan esertif. Oh, iya. Oh, ini Buat panitia ya. kirim kapan dan di mana ya? Saya kira pertanyaan buat Bu Nur Aida nanti ya, Mas, mungkin di belakang. Nanti bisa lewat Kak Faisal gitu. Mungkin ada yang lain? Teman-teman nanya apa aja boleh. Ini, ini ada dari Kak. Ya. Kak Asruri Faisal, silahkan. Itu yang Faisal nggak perlu lah nanya, yang lainnya itu Siska aja. Siap, Bu. Siap. Itu kan yang peserta Siska tuh boleh. Ya. Monggo Kak Siska, silahkan bertanya. Selamat siang Bu Aida. Selamat siang Siska. Halo. Iya, masuk. Oh ya. Jadi gini Bu, mau nanya Ya. kan di awal itu kita udah harus punya ini ya, intinya topik research kita kayak gitu. Nah, ada nggak sih Bu selama di AAS itu ternyata research-nya dia itu tuh ganti gitu loh, benar-benar yang ganti sampai 100% berbeda dari awal ketika dia apply gitu Bu. Dan kalau dia ganti itu biasanya karena apa Bu kalau boleh tahu? Terima kasih. Iya. Ini pertanyaannya ini pertanyaan yang wajib diketahui. Ini untuk Siska nanya. Jadi kalau teman-teman harus bedakan ya. Jadi proses AAS itu administrasi AAS dengan studi itu berbeda ya. Jadi kalau saya bilang berbeda. Jadi teman-teman sekarang kalau misalnya untuk aplikasi AAS ya fokus dengan aplikasi AAS aja. Gimana caranya memenangkan beasiswa AAS gitu ya. Selesai sampai di situ. Pada waktu kenyataannya apakah mungkin nggak terjadi perubahan yang luar biasa besar? Banyak. Banyak sekali. Habis itu tuh pas studinya atau proposalnya berubah. Punya saya udah berubah itu. Jadi lebih spesifik ya. Berubah nggak? Berubah 100%. Teman-teman saya banyak yang berubah nggak? Banyak. Apakah itu diperbolehkan AAS? Boleh. Karena AAS itu hanya jadi kalau AAS itu kan dilihat itu kan pemberi beasiswa itu kan melihat potensi ya. Jadi yang dilihat itu kan sebenarnya dari aplikasi yang teman-teman tulis itu kan yang dilihat adalah potensi. Potensi apakah kira-kira teman-teman itu bisa survive nggak dalam studinya. Karena kan juga namanya pergi ke negara orang, ada nggak sih kegagalan yang karena gagal itu ada nggak sih? Ada ya, gagal itu AS ada nggak? Ada, persentasenya kecil sekali. Biasanya karena apa gitu kan? Karena biasanya itu culture shock. Yang kedua karena ya kebanyakan sih culture shock. Yang kedua karena memang ada problem pribadi yang nggak bisa disebutkan gitu ya, maksudnya yang memang pribadi. Sehingga kalau misalnya ditanya apakah habis itu proses belajar itu waktu pas kita ketemu dengan supervisor bisa berubah, nggak bisa. Karena tadi yang dinilai itu adalah nilai-nilai itu adalah nilai kemampuan belajar, beradaptasi, leadership, kemudian mau berani. Nah itu tuh saya juga baru tahu. Untung waktu itu saya berani. Kalau saya nggak berani, habis itu saya nggak kebayang kira-kira 4 tahun saya living in a hell gitu ya. Bersama dengan supervisor saya yang ada saya jadi kurus, jadi nggak dapat apa-apa, pulang stres. PhD beneran. PhD itu kan seharusnya kan dokter of filosofi gitu ya. Tapi teman-teman suka plesetin PhD artinya tuh permanent head damage. Banyak nggak? Banyak. Habis itu apa yang terjadi setelah itu? Ya banyak, karena saya sendiri setelah menyelesaikan studi saya punya nightmare tersendiri gitu ya. Maksudnya nightmare tuh karena ada rutin yang terbiasa harus gitu. Jadi saya tuh kadang setiap pagi tuh apa ya?
karena kayak selalu begadang dan sebagainya. Jadi kadang saya tuh kayak masih berada di dalam kondisi seperti itu, dan itu butuh waktu untuk melepaskan diri dari enough ya, PhD udah selesai kok, udah selesai. You're doing good, udah selesai, udah habis itu. Akhirnya saya harus move on. Tapi ada orang-orang yang nggak bisa move on karena prosesnya itu nggak hanya sekedar soal tesis aja, studi aja, tapi banyak permasalahan terkait dengan supervisor, terkait dengan administrasi dan sebagainya yang akhirnya jadi teman-teman setelah pulang itu bukannya jadi bermanfaat, tapi benar-benar PhD, jadi maksudnya head damage itu, karena masih kayak ada apa ya, hal-hal yang masih belum selesai pada waktu studinya, ada kemarahan yang terjadi pada waktu studi, dan itu berlanjut terus sampai setelah menyelesaikan studi. Nah, itu kan nggak boleh terjadi. Sehingga kalau tadi setelah pada waktu proses itu terjadi perubahan-perubahan, boleh. Diperbolehkan apakah harus lapor kepada AS? Enggak. AS hanya untuk ngecek setiap semester, dia cek nih. Aida, gimana kamu kesehatan mentalnya, gimana kesehatan finansialnya, how's your family, dan lain sebagainya. Itu akan setiap semester dicek. Progres kita akan selalu dicek. Sehingga kalau setelah itu kemudian untuk memastikan habis itu selesai. Banyak nggak yang setelah selesai dari waktu yang diberikan oleh AS setelah 4 tahun habis itu selesai studinya nggak selesai, banyak. Banyak sekali. Kenapa? Kasus-kasus yang tidak diselesaikan pada waktu studi bersama dengan supervisor itu masih berlanjut sampai dengan itu. Sampai dengan pulang, kemudian nggak selesai, akhirnya terkatung-katung. Apakah AS memberikan sanksi? Enggak. AS sih nggak memberikan sanksi. Cuman pasti beban psikologis kita kan setelah mendapatkan beasiswa yang dianggap bagus, kemudian kita pulang belum bawa gelar apa-apa, kemudian habis itu nggak selesai 6 tahun, 7 tahun karena ada problem-problem yang tidak diselesaikan pada waktu studi kemarin, itu masih jadi nightmare ya buat saya ya, dan itu tuh bahaya sekali. Sehingga makanya saya bilang AS itu ya memantau betul, sehingga kualitas tadi itu, kualitas sebenarnya AS itu yang dilihat semua penerima beasiswa kan mencari kualitas, kira-kira orang ini kalau dikirim gitu dia survive nggak, sebenarnya itu yang dinilai. Nanti dilihat tuh dari waktu pas wawancara kelihatan apakah orang ini survive nggak sih, dia bisa berkomunikasi dengan baik nggak, kira-kira orangnya kayak apa. Biasanya tuh rata-rata ketemu waktu pas wawancara. Nanti saya ngomong waktu pas sesi wawancara, itu akan ketemu tuh kualitas-kualitas yang kira-kira ini nggak akan survive ini. Menurut versi AS itu nggak akan survive, sehingga habis itu di-delete aja. Di-delete, habis itu diminimalisir supaya tidak terjadi hal tidak diinginkan. Karena ada beberapa ya, culture shock itu terutama teman-teman harus tahu bahwa pergi ke luar negeri, ke Australia itu adalah negara barat, dan di mana secara budaya 180 derajat berbeda dengan kita, terutama kalau kita bertemu dalam konteks internasional, bertemu dengan orang Australia, maksud saya Australia, bule Australia gitu ya, karena kan kalau misalnya indigenous people kan kita jarang ketemu ya, yang maksudnya kategori Australia, orang-orang bule yang berada di Australia dan sebagainya, itu banyak culture shock yang mungkin terjadi. Dan itu saya sarankan teman-teman kalau misalnya nggak merasa bahwa mampu beradaptasi dengan seperti itu, saya sarankan untuk tidak sekolah di luar negeri. Lebih baik sekolah aja di Indonesia, karena di Indonesia sendiri lebih banyak problemnya, luar negeri lebih banyak lagi problemnya. Karena misalnya kayak ada teman saya tuh akhirnya dia nggak kuat pulang karena apa ya, culture shocknya karena apa? Wah, ternyata di luar negeri kok dibule, kalau di summer banyak banget orang pakai baju minim-minim ya, dia gak kuat juga lihatnya, perempuan gitu. Dan itu tuh nilai-nilai seperti itu yang akhirnya kalau saya bilang ya harusnya itu harus apa ya, tujuan kita untuk belajar di negara orang itu harus lebih tinggi apa namanya, tujuan itu dibandingkan hanya merasa kayaknya ini nggak bener. Kalau nggak bener ya susah ya. Karena justru dari situasi yang kadang berbeda jauh dengan 180 derajat dari kita itulah makanya kita jadi belajar banyak kan. Tapi di dalam uni sendiri belajar banyak nggak? Saya belajar banyak karena saya ngajar 1 tahun di Australia itu saya belajar tentang sistem ya. Saya bilang wah hebat banget. Kalau kampus saya bisa seperti itu, saya bilang 50%-nya aja saya bilang itu luar biasa. Sehingga ada banyak saya sarankan kok teman-teman yang ya kalau dibilang open minded itu bukan berarti open minded bahwa kita harus menerima orang dengan segala macam yang nggak betul misalnya di sana, enggak juga. Tetapi teman-teman harus bisa melihat fakta bahwa nanti waktu pas di acara AS gathering gitu, teman-teman harus bisa melihat bahwa ada minuman yang berada di sana gitu ya. Kita merasa kayaknya saya nggak boleh minum itu gitu. Ya nggak apa-apa karena mereka juga memberikan ini kok pemahaman di berbagai kampus dalam kondisi acara apa-apa, mereka akan selalu menanyakan apakah kita makanan halal atau tidak. Mereka memberikan itu. Kemudian habis itu, dan kalau kita misalnya kita memilih makanan halal, kemudian di sebelah kita ada minum
minum gitu ya, budayakan minum ya. Minum seperti itu gimana? Ya udah, ya biarkan aja, itu mereka biarkan mereka, kita biarkan mereka. Apakah mempengaruhi interaksi kita dengan mereka? Ya nggak perlu gitu. Apalagi kalau teman-teman nanti bawa anak, saya kemarin bawa anak, kemudian saya berinteraksi dengan orang tua yang mayoritas mereka dari Eropa gitu ya. Mereka ekspat dari Eropa, dan mereka waktu Jumat-Jumat misalnya diajak, ayo Aida kita kumpul dengan anak-anak dan orang tua, atau mereka minum di situ. Terus saya ditanyain kenapa kamu nggak minum dan lain sebagainya. Nah itu kan kita harus bisa membawa diri kita bahwa ya kenyataannya begitu di situ gitu, dan kita nggak bisa bilang bahwa menyebutkan hal-hal yang kadang akhirnya nggak bisa diterima oleh orang lain, yang akhirnya jadi konflik buat diri kita sendiri gitu. Dan itu juga berlaku dengan supervisor, dengan dosen dan sebagainya. Dan itu yang teman-teman harus kesiapan mental. Makanya AS tuh diberikan persiapan tentang budaya dan sebagainya. Jadi 1 bulan pertama kita di Australia itu diberikan pemahaman tentang budaya, tentang kondisi dan sebagainya, supaya kita jauh lebih siap gitu ya, nggak berfokus hanya melihat hal-hal yang sebenarnya nggak perlu kita pikirin. Misalnya, kenapa sih kalau di sana summer orang semua pada pakai baju minim-minim ya? Kenapa sih kalau hari Jumat orang tuh harus minum-minum ya? Kenapa di sekitar rumah kita banyak bar ya? Nah, kan kayak gitu-gitu yang nggak penting kan. Karena di rumah saya itu kebetulan di Albert Park namanya, itu hanya 3 kilo dari CBD, daerah masih CBD. Itu banyak kafe-kafe, dan kafe itu kan bukan kafe kayak kita di sini kan. Kafe itu meaning bar gitu. Mereka kalau Friday night tuh mereka keluar minum. Itu budayanya memang begitu. Nggak heran kalau temennya bilang, do you wanna go out gitu kan. Wanna go out maksudnya apa ya? Diajak minum kayak gitu kan. Nah itu yang harus dihindari. Tapi nggak membuat interaksi kita dengan teman-teman internasional, dengan dosen kita, dan lain sebagainya itu jadi jadi awkward gitu ya. Sebisa mungkin kita harus bisa melihat perbedaan itu jadi hal yang jadi pelajaran buat kita. Oh begini ternyata ya, begitu orang hidup ya. Hanya pelajaran itu aja, tapi nggak mengurangi nilai-nilai yang kita punya. Itu mungkin ya. Banyak ya yang diomongin ya. Karena kemarin saya ingat ada teman ada nanya, Bu ada nggak sih yang gagal AS? Ada. Biasanya permasalahannya apa? Jarang sih karena akademis, jarang. Biasanya mostly karena culture shock. Banyak bilang, kenapa begini, kenapa begitu. Nanti yang kembali reverse culture shock jauh lebih bahaya lagi. Terbiasa teratur di Australia, tahu kembali ke Indonesia, bang. Ini orang Indonesia nih, ini orang Indonesia. Orang Indonesia salah semua, padahal lupa, kita juga orang Indonesia. Gitu ya, jadi nanti ada reverse culture shock yang juga berbahaya. Tapi lagi-lagi belajar ke Australia itu benar-benar belajar, tujuannya hanya untuk belajar. Di luar pembelajaran, tujuan kita untuk belajar, nggak ada yang lain. Kemudian kita bawa pulang, kita aplikasikan, kita gunakan. Yang jelek nggak perlu kita tiru, yang bagus kita bawa pulang untuk kita aplikasikan, dan tidak menjadi judgement kita kepada teman-teman kita yang belum pernah sekolah ke luar negeri, atau judgement kita kepada lingkungan kita. Oh, ini nggak bener lingkungan ini. Jadi itu harus, ya akhirnya pertanyaan AS tadi ya, what will you do after you've done your master degree or PhD? Ya itulah tanggung jawab kita setelah pulang itu, bahwa ya itu tanggung jawab kita. Kalau mau melakukan perubahan, ya kita yang melakukan perubahan, nggak nyuruh orang lain bikin perubahan. Atau kita nyuruh orang berubah, ya nggak usah, kita bantu aja orang untuk berubah jadi lebih baik. Itu kali ya. Dalam ya, sedikit lah, nggak apa-apa, nyampur-nyampur kemana-mana. Baik, terima kasih Ibu atas penjelasannya. Jadi tadi terkait kalau ke sana kita harus bisa beradaptasi ya. Mungkin kebiasaannya jauh berbeda sama orang Indonesia. Kita yang harus mungkin baik. Mungkin sudah cukup sesi tanya jawab pada ini sore ya, udah sore hari ini. Ya, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Nur Aida Arifah Tara PhD yang telah memaparkan materi dengan sangat luar biasa, penjelasannya sangat detail dan menarik serta mudah untuk dipahami. Nah, untuk selanjutnya ada penyampaian closing statement mungkin dari Ibu Nur Aida terkait kesimpulan atau memberi dorongan dan semangat buat teman-teman yang mau melanjutkan pendidikan sampai ke Australia nanti. Monggo kepada Ibu Nur Aida, saya ya.
Jadi kayak teman-teman yang kemarin saya bilang ya, tujuan saya membuat Australia World Scholarship Indonesia NTB itu adalah berbagi, sharing motivasi, apa yang bisa saya berikan teman-teman gitu ya. Saya tujuannya itu karena justru saya mendorong teman-teman untuk kalau punya kesempatannya untuk melanjutkan studinya ke luar negeri, why not? Ya kan? Apakah jalannya mudah? Tidak. Saya juga butuh waktu 5 tahun persiapan untuk sebelum akhirnya saya bisa berangkat. Jadi saya ingat banget ya, jadi jalannya panjang, waktu itu saya udah hampir mau putus asa, akhirnya saya bilang saya mendingan saya balik ke UGM lagi aja deh, supaya hidup saya lebih tenang gitu ya. Tetapi ternyata jalan rezeki saya memang harus nyampe ke Australia dan harus berbagi dengan teman-teman. Jadi saya bilang teman-teman, ayo ya, pergilah berangkat studi ke luar negeri, kemana aja yang teman-teman rasa memang menjadi pilihan teman-teman, nggak harus ke Australia. Kemana aja, apakah sama nggak nilainya? Sama. Karena yang kita dapatkan dari belajar keluar itu kan kita ingin melihat dunia lain, bagaimanakah orang-orang itu menjalankan kegiatan akademisnya, kemudian apa yang bisa kita bawa pulang ke Indonesia, kita kita abdikan dirinya buat sekitar kita gitu ya. Tadi kalau AS itu kan gitu ya, nggak usah berpikir kontribusi yang besar untuk negara dulu, tetapi kita pikir aja untuk orang-orang yang sekitar kita, memberikan motivasi untuk belajar, melanjutkan studi, bahwa kesempatan itu banyak. Dan habis itu lupakan orang-orang yang bilang bahwa mimpinya kebesaran, mimpinya ketinggian, kamu nggak mungkin berangkat. Lupakan orang-orang yang kayak gitu ya, nggak penting gitu. Pengalaman saya dengan mengabaikan orang-orang seperti itu, akhirnya saya mencari orang-orang yang positif di sekitar saya. Alhamdulillah jadi doa jadinya. Sehingga saran saya, ayo teman-teman sama-sama kita kuatkan semangatnya untuk mencapai cita-cita setinggi mungkin. Kalau ternyata rezekinya nggak nyampe ke luar negeri, nggak apa-apa. Kesempatan yang masih panjang karena berinteraksi dalam kondisi mempunyai networking luas secara internasional, nggak harus dengan sekolah di luar negeri, tetapi juga bisa melalui bekerja dan lain sebagainya gitu ya. Sehingga kesempatannya adalah belajar sebanyak-banyak. Tujuannya adalah satu, hanya untuk belajar sebanyak-banyaknya, mendapatkan ilmu yang mudah-mudahan bisa bermanfaat dan kita bagikan buat orang banyak. Tetap semangat teman-teman ya, sampai ketemu lagi kabar-kabar kalau misalnya teman-teman diterima di mana gitu, who knows gitu kan, habis itu bisa bilang, Bu Aida, kemarin saya sudah berhasil berangkat dan saya bisa bilang, karena setiap tahun saya akan bertemu teman-teman yang bakal selalu ada di berbagai macam sesi dengan saya, dan saya bilang, wah, I'm very proud of you gitu ya. Mudah-mudahan doa saya untuk semua teman-teman tetap semangat, mudah-mudahan cita-citanya tercapai. Itu aja, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ibu atas closing statement-nya. Jadi memberi semangat dan motivasi buat kita kalau mau melanjutin tuh butuh persiapan yang matang dan proses yang nggak singkat gitu, proses yang panjang untuk dilalui. Tapi kita utamakan bahwa tujuan utama kita itu untuk belajar dan melihat di dunia luar dan memikirkan nanti apa sih yang bisa kita bawa pulang ke Indonesia lagi. Pokoknya jangan pernah takut bermimpi setinggi langit, gak usah takut dibilang mimpinya kebesaran sama orang gitu ya. Jadiin motivasi aja buat diri dan doa gitu. Oke, karena pemaparan materi sudah selesai dan sampai di closing statement, selanjutnya ada sesi dokumentasi bersama Ibu Nur Aida. Jadi dimohon untuk teman-teman mengaktifkan kameranya karena kita mau mengambil foto. Mungkin bisa diarahkan Kak Faisal. Dikasihan yuk teman-teman yang nggak terkendala sinyal bisa on cam dulu. Oke, baik. Semuanya. Suaranya Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya. Oke, 1, 2, 3. Oke. Lama banget.
Baik, terima kasih baik. Kak Faisal yang telah mengarahkan sesi dokumentasi pada sore hari ini. Demikianlah acara talk show pelatihan pembuatan proposal penelitian pada sore hari ini. Kita memasuki acara yang terakhir, yaitu penutup. Marilah kita tutup. Yang non-muslim bisa menyesuaikan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Nur Aida yang telah berkenan mengisi materi pada hari ini, dan juga terima kasih kepada teman-teman yang telah hadir dalam acara ini sampai selesai. Saya selaku pembawa acara mengucap maaf apabila ada salah kata, dan saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman, sampai ketemu lagi ya nanti di sesi berikutnya. Sebentar lagi, Bu. Ya, tak tunggu di sini. Untuk teman-teman yang akan beribadah atau istirahat, silahkan nanti untuk keluar room tidak apa-apa ataupun ditunggu. Setelah itu kita memasuki sesi selanjutnya, yaitu simulasi wawancara. Jadi untuk teman-teman yang memang sudah siap, kita akan arahkan untuk yang pertama, di mana nanti pewawancaranya ada 3 narasumber kita, Bu Aida, Bu Vinta, dan juga Mbak Wid. Kita harapkan nanti teman-teman bisa ikut, soalnya jarang ada yang ngasih wawancara gratis itu teman-teman, dan beliau-beliau ini sudah berkenan untuk hadir di sesi wawancara. Jadi untuk teman-teman yang mau istirahat, silahkan istirahat dulu. Kita kembali lagi jam 4.00 atau jam 4 pas, silahkan. Terima kasih. Sampai bertemu lagi.